Chapter 411. Setelah melihat reaksi Master Cloud Dao, Feng Youde mengerutkan kening, mengangkat suaranya, dan berkata, "Baiklah, ada di sana." Tidak yakin mengapa sebenarnya Feng Youde bertanya tentang Bai Xiaon. Tuan Cloud Dao segera mulai gugup. Mengangguk kepalanya, dia berkata, ada. Dia berada di kelompok rekrut baru yang terakhir." Feng Youde tertawa keras ketika dia tiba-tiba teringat Bai Xiaon, dan bagaimana kecepatannya agak menjengkelkan. Namun sekarang, sikap Feng Youde benar-benar berbeda. Seseorang yang sangat penting memperhatikan Bai Xiaon, yang berarti bahwa dia jelas bukan orang biasa. "Oh, aku ingat dia sekarang. Baiklah, tangkap dia, jangan tunggu, pergi undang dia untuk datang menemui aku. Dan ingatlah untuk bersikap sangat sopan." "Hah?" kata Tuan Cloud Dao, matanya melebar dan kepalanya mulai berputar. Butir-butir keringat muncul di dahinya ketika dia menyadari bahwa sesuatu tentang situasi itu jelas tidak benar. Fakta bahwa Feng Youde telah menggunakan kata, undangan, berbicara banyak, dan menyebabkan kegugupan Tuan Cloud Dao meningkat. Ketika Feng Youde menyadari bahwa penyebutan nama Bai Xiaon menyebabkan Master Cloud Dao mulai berkeringat, dia langsung curiga bahwa sesuatu sedang terjadi. Menatap tajam, dia berkata, iya. Untuk apa kamu berdiri?" Mempersiapkan diri, Master Cloud Dao berkata, "Ya hal Master. Bai Xiaon. Dia masih keluar pada misi pertamanya." Dalam hati, dia mengutuk Li Yuansheng. Alasan mengapa Master Cloud Dao mengenali Bai Xiaon pada pandangan pertama adalah karena dia secara pribadi bekerja sangat keras untuk memastikan bahwa dia akhirnya direkrut oleh Hall of Devil Slayers. Menurut perjanjian yang telah dia capai dengan Li Yuansheng, jika dia bisa membuat Bai Xiaon terbunuh, dia akan menerima segala macam hadiah. Ini bukan pertama kalinya Master Cloud Dao menangani masalah seperti itu. Sejauh yang dia ketahui, seorang murid tidak mungkin menjadi sangat penting dalam skema besar hal-hal, bahkan bukan sandera. Ini adalah Hall of Devil Slayers, dan jika dia ingin melihat seseorang mati, orang itu pasti akan mati. Tiba-tiba, jantung Tuan Cloud Dao mulai berdebar. "Misi pertamanya," kata Feng Youde, tampak sedikit terkejut. Kemudian, tatapannya berubah setajam belati. Sebagai Hall Master, dia tidak memperhatikan banyak hal sehari-hari dari Hall of Devil Slayers. Namun, dia sadar akan korupsi dan sifat buruk yang ada dalam jajarannya. Jelas, Bai Xiaon pasti telah menyinggung seseorang. Jika tidak, Tuan Cloud Dao tidak akan bereaksi dengan cara seperti itu. "Apa misi dia?" kata Feng Youde, terdengar agak tidak senang. Dengan wajah pahit, Tuan Cloud Dao berkata, dia dikirim untuk membunuh iblis yang jahat, Zuo Hengfeng." Kelopak mata kiri Feng Youde berkedut ketika dia memelototi Tuan Cloud Dao, dan kemudian berbicara dengan nada paling dingin, di mana tepatnya misi ini harus dilakukan. "Katakan padaku yang sebenarnya." Pada titik ini, Tuan Cloud Dao sebenarnya cukup bingung, dan sudah sangat marah pada Li Yuansheng. Selain itu, jika Hall Master terhubung ke Bai Xiaon dalam beberapa cara, mengapa dia tidak mengatakannya sebelumnya? Di Gua Abadi Ertile Eksentrik. Zuo. Zuo Hengfeng baru-baru ini diterima sebagai murid baru Ertile. "Apa?" seru Feng Youde, matanya melebar marah. Menjentikan lengan bajunya, dia mengirim angin yang menjerit-jerit di kuil yang secara instan menyebabkan semua item lain yang tergeletak menjadi abu. Adapun guru Cloud Dao, dia mulai bergetar terlihat. Penuh amarah, Feng Youde berteriak, "Jika kamu mengirim Bai Xiaon ke Gua Abadi Ertil Eksentrik, seorang master Taois jiwa yang baru lahir, untuk membunuh muridnya. Bawa dia kembali ke sini segera. Dia seharusnya tidak keluar melakukan misi." Dia mendukung kata-katanya dengan kekuatan basis budidaya Naschen Soul-nya, menyebabkannya bergema seperti guntur di seluruh Hall of Devil Slayers. Ketakutan dengan tampilan kemarahan Feng Youde, Master Cloud Dao berlutut untuk bersujud. Hampir menangis, dia berkata, ini, sudah terlambat. Dia sudah pergi selama 10 hari. Juga, aku memberinya selip batu giok yang salah yang tidak akan bekerja di luar sekte. Kamu. Feng Youde merasa hatinya menjadi dingin. Seolah-olah dia disambar petir dari langit biru, dan segera, jubahnya basah oleh keringat. Eksentrik Ertile adalah ahli tahap akhir Naschen Soul yang telah mengumpulkan cukup banyak penggarap nakal. Selain itu, ia memiliki kecenderungan tertentu, yang hanya membuat Feng Youde gemetar karena gugup. Jika utusan Heavenspan tidak membuat permintaan khusus itu mungkin bukan masalah besar. Tapi sekarang setelah itu, Feng Youde tahu bahwa jika Bai Xiaon meninggal di luar sekte, akan ada dampak yang parah, sejauh mana dia bahkan tidak bisa mulai mengerti. Kemudian dia berpikir tentang bagaimana bahkan Patriar setengah dewa itu menunjukkan rasa hormat kepada utusan, dan dia mulai bergetar lebih keras. Mata benar-benar merah, dia meraung, apa yang telah kamu lakukan?"
Sebuah pukulan keras terdengar ketika Feng Youde menampar wajah Tuan Cloud Dao, mengirimnya jatuh keluar dari kuil. Kemudian Feng Youde melonjak ke langit, di mana dia memanggil dengan suara yang memenuhi seluruh Hall of Devil Slayers. Setiap pembudidaya di Hall of Devil Slayers memiliki 10 napas waktu untuk berkumpul di alun-alun utama. Menyebarkan kapal perang pembunuh iblis. Aktifkan portal teleportasi yang mengarah ke Eternal Flux Continent. Nyalakan sebanyak mungkin. Segera. Semua orang yang mendengar lolongan Feng Youde sangat terguncang dan tidak berani menunda bahkan untuk sesaat. Mereka semua terbang dengan kecepatan tinggi, dan dalam sekejap mata, lebih dari 10.000 petani berkumpul di udara, membungkuk pada Feng Youde. Pada saat yang sama, 10 kapal perang mengejutkan muncul, menakutkan dalam penampilan dan berwarna hitam pekat. Namun, hal-hal belum berakhir. Portal teleportasi yang mengarah ke benua Eternal Flux mulai menyala, menyebabkan suara gemuruh yang kuat bergema ke segala arah. Kesibukan aktivitas di Hall of Devil Slayers menarik perhatian aula-aula lain, dan bahkan pemberitahuan dari penguasa puncak Sky Quarter di Gunung Tujuh Warnanya. Namun, sebelum salah satu tokoh kuat di sekte ini bisa bertanya tentang apa yang terjadi, Feng Youde memimpin semua lebih dari 10.000 pembudidaya Hall of Devil Slayers ke kapal perang. Kemudian, kekuatan teleportasi melonjak, menyapu mereka pergi. Tentu saja, untuk memindahkan begitu banyak orang sejauh ini dan begitu cepat datang dengan biaya yang signifikan. Ketika suara gemuruh besar bergema, para penggarap dari 3 pelangi lainnya memandang dengan sangat terkejut. Apa yang terjadi di Sky Quarter Rainbow? Apakah itu? Apakah itu Hall of Devil Slayers dari Sky Quarter? Mempertimbangkan sejauh mana teleportasi itu, mereka pasti sedang dalam perjalanan untuk melenyapkan seluruh sekte. Para pembudidaya di Sky Quarter Rainbow bahkan lebih heran, termasuk Li Yuansheng, yang tiba-tiba dilanda perasaan yang sangat buruk. Sementara itu, saat seluruh Hall of Devil Slayers memobilisasi dan berteleportasi ke benua Eternal Flux, Bai Xiaon dengan hati-hati berjalan melewati benua itu. Dia sudah memutuskan untuk meninggalkan misinya, dan saat ini sedang menuju kembali ke portal teleportasi. Mempertimbangkan kecepatan yang dapat dipertahankan, ia masih sekitar 3 hari dari tujuannya. Dalam hati, dia menghela nafas, dan tidak bisa berhenti bertanya-tanya bagaimana dia akan dihukum karena gagal menyelesaikan misinya. Yah, dia memberi semangat pada dirinya sendiri. Tidak ada hukuman yang lebih buruk daripada kehilangan hidupku yang kecil. Bahkan saat dia berjalan, tiba-tiba dia melihat 3 sinar cahaya menuju ke arahnya dari kejauhan. Di dalam balok-balok itu ada 3 orang. Salah satunya adalah seorang pria muda dengan wajah tampan, memegang kipas di tangannya. Dia mengenakan jubah merah cerah, dan tampak cukup mempesona. Namun, matanya agak cekung, seolah-olah karena terlalu banyak minum dan perilaku tidak bermoral. Mengapitnya adalah 2 pria tua, keduanya pada tahap formasi inti awal, yang terlihat dengan mata dingin ketika mereka mengawal pria muda itu. Kelompok kecil itu melihatnya di saat yang hampir sama ketika dia melihat mereka, dan semua orang tampak terkejut. Untuk bertemu dengan para pembudidaya di hutan belantara seperti ini bukan kejadian sehari-hari. Bai Xiaon segera waspada, dan ketika dia bisa melihat wajah pemuda itu dengan baik, jantungnya mulai berdebar. Pria muda itu tampak persis seperti gambar Zuo Hengfeng di slip giok misi. Akhirnya elemen mencurigakan misi terungkap. Pikir Bai Xiaon. Orang ini adalah seorang kultivator pendirian yayasan, tetapi dia memiliki 2 ahli formasi inti untuk mendukungnya. Sialan. Aku adalah patriar junior dari sekte penentang sungai, dan bahkan aku tidak mendapatkan pendamping seperti itu. Setelah berkedip beberapa kali, dia berpura-pura tidak memperhatikan kelompok 3, dan memutuskan untuk hanya berada di sisinya. Cara. Bahkan ketika dia berbalik untuk pergi. Zuo Hengfeng melihatnya, dan matanya menyala. Sambil membuka kipasnya, dia mendinginkan dirinya sedikit saat senyum duniawi membentang di wajahnya. Sudah lama sejak aku melihat seorang kultivator sepintar ini. Wow, kulit seputih salju, langsing. Cukup membuat orang menghela nafas memuji. Ada sesuatu yang begitu segar dan murni tentang dia. Jika dia mengenakan pakaian wanita, dia pasti akan menjadi kecantikan kelas atas. Dia tertawa ringan, dan matanya mulai menyala dengan penuh gairah. Pada awalnya, Bai Xiaon tidak menanggapi kata-kata Zuo Hengfeng, tetapi ketika mereka tenggelam, tiba-tiba ia mendapat firasat buruk. Melihat ke belakang, dia melihat nyala api membakar di mata Zuo Hengfeng, dan pemandangan itu menyebabkan kulit kepala Bai Xiaon berdenyut. Penampilan itu hampir membuatnya merasa seolah dia tidak mengenakan pakaian apapun. Sangat aneh, untuk sedikitnya. Apa? Apa yang kamu katakan? Menjilati bibirnya, Zuo Hengfeng tertawa lagi, dan kemudian menunjuk Bai Xiaon dengan kipasnya. Senior, tangkap dia. Dia adalah hadiah yang sempurna untuk diberikan kepada tuanku. 2 pembudidaya inti formasi sedikit mengernyit.
Mereka memiliki perasaan kasar tentang basis kultivasi Bai Xiaon, dan biasanya akan menghindari orang seperti itu. Namun, karena Zhuo Hengfeng mengatakan dia ingin orang ini ditangkap untuk diberikan sebagai hadiah, mereka memandang Bai Xiaon dari dekat, dan kemudian harus mengakui bahwa dia sangat cocok dengan selera Ertile eksentrik. Mata berkedip dengan cahaya dingin, mereka mulai menuju ke arah Bai Xiaon. Mata bersinar dengan kegembiraan, dan wajahnya sedikit memerah. Zhuo Hengfeng berkata, "Jangan khawatir, sayang, kita akan punya waktu untuk membisikkan hal-hal manis ke telinga masing-masing di beberapa titik." Terengah-engah, mata Bai Xiaon melebar, dan dia berteriak, "Hei, aku laki-laki." Zhuo Hengfeng tertawa kecil dan berkata, "Oh, aku tahu. Jangan khawatir, nak, aku punya banyak hal untuk diajarkan kepadamu. Keindahan seperti kamu tidak biasa di sini di hutan belantara." Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dua ahli formasi inti mendekati Bai Xiaon dengan kecepatan ledakan. Chapter 412. Kedua pembudidaya inti formasi ini memiliki basis budidaya yang mendalam, dan terbiasa bergabung dengan pasukan untuk menebas musuh mereka. Alih-alih menyerang sendiri, mereka berpisah dan mendekati Bai Xiaon dari kiri dan kanan. Ketika mereka mendekat, pria tua di sebelah kiri melakukan gerakan mantra, menyebabkan kabut hitam meledak dari tangannya dan mengambil bentuk naga hitam ganas. Meskipun terbuat dari kabut, itu berdenyut dengan aura busuk, dan bahkan udara di sekitarnya tampak membusuk. Pada saat yang sama, udara tajam menyebar dari itu yang menyebabkan daun dan tumbuh-tumbuhan di hutan di bawah menjadi layu menjadi abu. Melihatnya saja menyebabkan murid-murid Bai Xiaon mengerut. Orang tua di sebelah kanan sama jahatnya. Dengan setiap langkah yang diambil di udara, lotus merah mekar di bawah kakinya yang, meskipun ilusi, jelas bagian dari formasi mantra yang menyegel daerah itu dengan ketat. Saat formasi mantra terbentuk, mata lelaki tua itu tiba-tiba berkedip dengan simbol-simbol magis aneh yang menyebabkan atmosfer di daerah itu tertekan dengan tekanan yang luar biasa. Salah satu dari mereka menggunakan aura kematian untuk membusuk segala sesuatu di sekitar mereka. Pikir Bai Xiaon, dan yang lainnya menciptakan formasi mantra dengan setiap langkah yang dia ambil. Dalam hati, dia merasa sangat murung. Dia bahkan tidak ingin memulai misi ini, dan bahkan berusaha melarikan diri. Dia hanya bertemu dengan target yang diinginkan secara kebetulan. Bahkan saat itu, dia berpura-pura tidak mengenali Zhuo Hengfeng. Namun, terlepas dari semua itu, Zhuo Hengfeng dengan sombong menunjukkan niat jahatnya di layar penuh. Itu sendiri menjengkelkan bagi Bai Xiaon, tapi yang lebih buruk adalah hal-hal yang baru saja dikatakan Zhuo Hengfeng dengan keras. Tidak hanya Bai Xiaon menemukan mereka memberontak, mereka menyebabkan kemarahan mulai membakar dalam hatinya. Hanya memikirkan apa yang mungkin terjadi padanya jika dia ditangkap menyebabkan menggigil tulang belakangnya. Berteriak marah, mata berkedip dengan cahaya dingin, dia melepaskan aura pembunuhannya, dan bahkan ketika dua lawan formasi inti menutup, dia memilih untuk tidak mundur, melainkan untuk melangkah maju. Saat dia maju, dia memanggil sekolah Frigid Will Evolving Incantation, yang menyebar dengan cepat, menyebabkan suara retak memenuhi udara. Aura level Frigid Adept menyebar ratusan meter ke segala arah, mengubah segalanya sedingin musim dingin. Kepingan salju bahkan muncul di udara, menyebabkan pembudidaya inti formasi dan Zhuo Hengfeng ditelan oleh es yang pahit. Wajah Zhuo Hengfeng segera jatuh. Sebuah teknik dari Dao dari dinginnya dingin. Dua murid Core Formation mengerut ketika ki dingin melilit mereka. Bagi seseorang untuk menumbuhkan kekuatan ki dingin ke tingkat ini, ke titik di mana transformasi diwujudkan di langit dan bumi, adalah sesuatu yang jarang terlihat di antara para pembudidaya formasi inti. Dengan pengecualian Bai Xiaon, segala sesuatu di daerah itu tampaknya sedang dalam proses pembekuan dengan cepat. Semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan, tetapi sebenarnya terjadi pada saat dibutuhkan percikan untuk terbang dari sepotong batu. Saat ki yang dingin itu keluar, Bai Xiaon mengambil langkah ke depan, dan naga hitam yang membusuk mencapai titik di mana ia hanya sekitar 3 meter di depannya. Namun, naga hitam tidak bisa bergerak melampaui titik itu. Udara dingin di daerah itu menyebabkan naga ganas membeku, dan dalam sekejap mata, itu tidak lebih dari es. Mengabaikannya, Bai Xiaon mengambil langkah maju, menghilang dan kemudian muncul kembali di depan pria tua di sebelah kanan. Tanpa jeda, dia mengepalkan tangannya dan meninju. Ekspresi terkejut yang tak terduga muncul di wajah lelaki tua itu ketika dia terhuyung mundur, darah menyembur keluar dari mulutnya. Kemudian dia berteriak, teleportasi kecil. Dia bukan satu-satunya yang bereaksi dengan kejutan seperti itu. Orang tua di sebelah kiri terengah-engah. Bahkan ketika kata-kata meninggalkan mulut pria tua di sebelah kanan, Bai Xiaon menembak seperti kilat ke arah pria lain, mengulurkan tangan kanannya untuk melepaskan genggaman penghancur tenggorokan. Bersamaan dengan itu, gaya gravitasi yang kuat mengunci pria itu, memastikan bahwa Bai Xiaon mencapainya hanya dalam sekejap mata. Sebuah sensasi krisis mematikan muncul dalam benak lelaki tua itu, dan dia mulai terengah-engah.
Karena tidak punya waktu untuk mempertimbangkan, ia melakukan gerakan mantra dua tangan, yang menyebabkan kabut hitam bahkan lebih besar keluar ke daerah itu, membentuk gambar kerangka raksasa. Saat Bai Xiaon mendekat, pria tua itu menyerukan kekuatan penuh dari basis kultivasinya untuk mencoba memblokir gerakan pembunuhan. Orang tua di sebelah kanan sama-sama dilanda kecemasan. Pada saat ini, dia menyadari bahwa mereka telah memprovokasi orang yang benar-benar menakutkan, dan tahu bahwa jika rekannya meninggal, maka sangat tidak mungkin dia bisa keluar dari situasi hidup-hidup. Matanya benar-benar merah, dia mengeluarkan teriakan mendesak, menyebabkan simbol magis di matanya bersinar dengan kecerahan yang kuat. Simbol magis bahkan berputar-putar di permukaan kulitnya saat ia menyelam melalui dingin yang dingin ke arah Bai Xiaon. Mata Bai Xiaon bersinar terang saat dia mendengus dingin. Bukan saja dia tidak melambat, dia memanggil sepasang sayap, dan juga menggunakan bash mengguncang gunung untuk menambahkan ledakan kecepatan lebih lanjut. Boom sonik yang memekakan telinga terdengar ketika dia melewati pria tua yang berusaha menghalangi jalannya, dan kemudian menabrak kabut hitam yang baru saja dipanggil. Sebelum kabut hitam membusuk bisa melakukan satu hal pada Bai Xiaon, tangannya telah menembusnya dengan kecepatan seperti kilat dan menempel ke tenggorokan pembudidaya formasi inti. Kamu! Mata orang tua itu melebar karena tidak percaya dan kaget, tetapi sebelum dia bisa mengatakan lebih dari satu kata, tangan Bai Xiaon mengepal. Pria tua itu menjerit dan menerjang mundur. Dagingnya dicabut dari lehernya, menyebabkan darah menyembur kemana-mana. Namun, dia adalah seorang pembudidaya formasi inti dengan kekuatan hidup yang kuat, dan di dalam dan dari dirinya sendiri tidak membunuhnya. Dia dengan cepat mundur, matanya bersinar karena ketakutan. Namun, sebelum dia bisa jauh, Bai Xiaon melambaikan jarinya ke arahnya. Secara instan, Renegade Dragonhorn terbang keluar dari tasnya memegang, menembus udara dalam sekejap yang menyilaukan sebelum menusuk ke dahi pria tua itu dan menembak melalui kepalanya. Mata orang tua itu melebar ketika dia dikirim jatuh ke belakang seperti layang-layang dengan talinya dipotong sebelum membanting ke tanah di bawah. Bahkan pada saat sebelum dia meninggal, matanya dipenuhi dengan keraguan, seolah-olah dia tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa dikalahkan dengan mudah. Pada saat pertempuran dimulai, lawannya telah menggunakan teleportasi untuk menang, dan kemudian benar-benar mendominasi dia, meninggalkannya mati hanya beberapa saat kemudian. Pada saat kematian lelaki tua itu, rekannya, lelaki yang telah menggunakan simbol-simbol magis dan pembentukan mantra, tersentak. Jantung berdebar kencang, ia mengirim simbol magis yang terbang keluar dari tubuhnya menuju Bai Xiaon. Namun, sebelum mereka bisa dekat, mereka semua pingsan. Suara gemuruh yang luar biasa bergema saat kekuatan besar menghantam orang tua itu, membuatnya jatuh di udara. Teror berkilauan di matanya saat dia berputar untuk berhenti di sebelah Zuo Hengfeng. Tanpa ragu sedikit pun, dia menembakkan tangan kanannya untuk meraih Zuo Hengfeng. Ledakan terdengar, dan Zuo Hengfeng batuk darah. Gairah di matanya sudah berubah menjadi teror, meninggalkannya mengakar di tempatnya. Namun, itu tidak menghentikan pria tua itu untuk meraihnya dan melarikan diri ke arah yang berlawanan. Semuanya terjadi dengan cairan, kecepatan yang tidak wajar. Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Kata Bai Xiaon. Lalu mata ketiganya terbuka, dan cahaya ungu keluar. Segera setelah cahaya ungu melingkari lelaki tua itu, langkahnya goyah, dan sesuatu mulai menyeretnya ke belakang. Ekspresi putus asa muncul di matanya ketika dia menggertakkan giginya dan berteriak, "Keluar dari sini, Tuan Muda." Orang ini bukan kultivator formasi inti yang normal. Dengan itu, dia dengan kasar mendorong Zuo Hengfeng di depannya. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Zuo Hengfeng saat ia menjadi seberkas cahaya yang melesat dengan kecepatan tinggi. Pada titik ini dia gemetar ketakutan, dan hatinya dicengkeram oleh penyesalan. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa kultivator yang dipilihnya akan menjadi seseorang yang begitu kuat. Sialan, sial. Gumamnya, menggigil. Dia bahkan memanfaatkan umur panjangnya, menggunakan seni melarikan diri darah untuk melukai dirinya sendiri dalam upaya untuk mendapatkan kecepatan yang cukup untuk melarikan diri. Saat dia melaju, dia mendengar jeritan kesakitan dari belakangnya, yang kemudian terputus tiba-tiba. Itu menyebabkan Zuo Hengfeng goyang lebih keras. Beberapa saat yang lalu, Bai Xiaon telah menggunakan Heavenspan Dharma Ai untuk mengikat ahli formasi inti kedua. Kemudian, lambaian tangannya telah mengirim ki dingin dalam jumlah yang berlebihan ke dalam dirinya, hampir secara instan mengubahnya menjadi patung es, yang jatuh ke tanah di bawah dan hancur menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Melihat Zuo Hengfeng yang melarikan diri, Bai Xiaon menggeram, "Ih kamu. Kamu memaksaku untuk melakukan ini." Berpikir tentang senyum bermoral Zuo Hengfeng, dan cara itu membuat punggungnya menggigil, Bai Xiaon menanamkan kaki kanannya ke tanah dan kemudian mendorongnya. Kawah besar terbuka ketika dia menggunakan momentum untuk menembak ke depan, juga menggambar pada sayapnya dan bash mengguncang gunung. Bahkan seni pelarian darah Zuo Hengfeng tidak bisa membantunya menghindarinya. Saat Bai Xiaon mendekat, ki dingin menyebar, dan Zuo Hengfeng bergetar hebat. Beberapa saat kemudian, ki yang dingin mulai membekukan kakinya, dan dia mulai melambat.
Kemudian, Bai Xiaon melambaikan jarinya, menyebabkan ki dingin menjadi beberapa bilah es yang langsung menebas ke arah Zuo Hengfeng. Beraninya kamu mencoba membunuhku. Teriaknya. Tuanku adalah, namun, pada saat itulah bilah es membelahnya menjadi beberapa bagian, membunuhnya dalam jiwa dan raga. Chapter 413. Bai Xiaon benar-benar muak dengan situasi ini. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, HMPH. Siapa yang peduli siapa tuanmu? Jika aku tidak membunuhmu, kamu bajingan, kamu akhirnya akan menjadi lebih kuat dan kemudian datang untuk membalas dendam. Lalu apa? Bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkan aku, bagaimana jika kamu pergi untuk menjemput teman-teman aku? Pada saat itu, kura-kura kecil itu menjulurkan kepalanya keluar dari tas pegang Bai Xiaon. Kamu tahu, Tuan Turtle memiliki pengalaman dengan hal-hal seperti ini. Berdasarkan apa yang diteriaki pria itu sebelum dia meninggal, kurasa dia memiliki master yang kuat yang akan muncul kapan saja dan... Diam, kata Bai Xiaon, melihat sekeliling dengan gugup. Untuk beberapa alasan, dia merasa sangat tidak aman saat ini, dan tepat ketika dia akan menuju portal teleportasi dengan kecepatan tinggi, geraman amarah yang menggelegar merobek udara. Siapa yang membunuh muridku tercinta? Kata-kata itu diucapkan dengan volume tinggi sehingga angin kencang menerpa tanah, meredupkan langit dan menyebabkan banyak pohon di bawah bergoyang ke depan dan ke belakang. Wajah Bai Xiaon jatuh. Ini salahmu, kura-kura kecil. Mengapa kamu harus pergi dan membuka mulut besarmu? Berdasarkan sifat menakutkan dari kata-kata yang baru saja diucapkan, Bai Xiaon yakin bahwa mereka tidak datang dari mulut seorang pembudidaya formasi inti, melainkan seorang master Taois jiwa Naschen Soul. Gagasan belaka dari seorang pembudidaya Naschen Soul menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Sambil berteriak, dia memanfaatkan semua kekuatan yang dia miliki untuk melarikan diri ke portal teleportasi. Beraninya kamu memandang rendah Eartile eksentrik. Dan beraninya kamu membunuh muridku tercinta tepat di luar gua abadi milikku sendiri. Apakah kamu ingin mati? Berdasarkan volume, Bai Xiaon dapat mengatakan bahwa siapapun yang berbicara sekarang lebih dekat dengannya. Melihat dari atas bahunya dengan gugup, dia melihat awan hitam selebar 3.000 meter yang jelas berisi kekuatan untuk menjatuhkan gunung dan mengeringkan laut. Itu dipenuhi dengan jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya, semuanya berteriak dan merobek satu sama lain dengan gigi mereka. Itu pemandangan yang sangat mengejutkan. Berdiri di atas awan adalah seorang lelaki tua berjubah hitam, yang jelas-jelas adalah Tuan Zuo Hengfeng, eksentrik Eartile. Tangannya tergenggam di belakang, dan matanya bersinar seperti kilat. Ekspresi muramnya tidak menyembunyikan kemarahannya, dan terlepas dari kenyataan bahwa dia berada lebih dari 3.000 meter, begitu tatapan mereka bertemu, Bai Xiaon merasakan pikirannya terguncang dan basis kultivasinya menjadi tidak stabil. Dia benar-benar ahli jiwa yang baru lahir. Air mata mengalir di mata Bai Xiaon, tetapi pada saat yang sama, dia tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa dia dituduh secara salah. Aku pergi. Pikirnya. Dia adalah orang yang mulai mencelaku. Kenapa Starry Sky Dao Polarity Sect memberiku misi ini? Kelihatannya tidak lebih dari membunuh seseorang di yayasan pendirian akhir, tetapi kenyataannya adalah bahwa bajingan tercela memiliki master yang ahli jiwa Naschen. Merasa lebih banyak dirugikan daripada sebelumnya, ia melepaskan teknik hidup abadi yang kekal, dan bahkan mengirim beberapa dingin ki keluar untuk memanggil kemampuan teleportasinya yang kecil. Namun, tidak ada yang bisa mencegah awan hitam menangkapnya. Waktu untuk mati. Saat kata-kata itu bergema, awan hitam mulai menyelimuti Bai Xiaon. Pada saat yang sama, tangan besar, selebar 300 meter membentang ke arahnya. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan, dan tekanan yang membebani daerah itu sangat besar, cukup untuk mengunci segala sesuatu di sekitarnya. Tanah-tanah berguncang, dan tanaman serta tumbuh-tumbuhan di bawah mulai layu. Bai Xiaon juga merasakan kekuatan hidup di dalam tubuhnya bergerak, seolah-olah akan disedot. Tangan itu semakin dekat, dan pada saat kritis, Bai Xiaon berteriak, membentangkan Landscape of Nine Provinsi, yang memberinya ledakan kekuatan yang mirip dengan teleportasi. Pada saat tangan itu akan mendarat di atasnya, Bai Xiaon menghilang, muncul kembali beberapa lusin kilometer jauhnya, wajahnya benar-benar pucat. Tidak peduli untuk melihat ke belakang, dia mulai melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Di belakangnya, Eartile eksentrik membenturkan kakinya ke awan hitam, mengirimnya berlari menuju Bai Xiaon. Kamu tidak bisa melarikan diri, dia berteriak. Begitu aku mendapatkanmu, aku akan mengulitimu hidup-hidup dan mengubahmu menjadi lentera.
Saat dia mendekat, tangan kanan eksentrik Eartile terlintas dengan gerakan mantra, dan kemudian dia melambaikan jarinya ke tanah. Seketika, tanaman dan vegetasi di bawah Bai Xiaon layu, berubah menjadi kabut hitam yang naik ke udara. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi lingkaran besar yang menyerupai tanda penyegelan, dan membuat Bai Xiaon tidak mungkin melanjutkan melewati perbatasannya. Wajah Bai Xiaon jatuh ketika tangan hitam besar lainnya bergemuruh ke arahnya. Menjerit, dia sekali lagi menggunakan pemandangan 9 provinsi. Sekali lagi, dia menghilang, tetapi ketika dia muncul kembali, dia tidak berada 3.000 meter jauhnya. Sebaliknya, jalannya diblokir oleh perimeter lingkaran hitam yang baru saja terbentuk. Begitu dia keluar di tempat terbuka, tangan hitam besar sekali lagi menembak ke arahnya, menyebabkan ekspresi keputusasaan muncul di wajahnya. Mengingat pemburunya adalah pembudidaya Nas Chen Sol, ia tidak mampu melarikan diri. "Apakah kamu benar-benar berani mencoba membunuhku?" dia berteriak. "Aku punya orang-orang kuat yang mendukung aku. Jika kamu berani menyakiti aku, kamu pasti akan terbunuh." Sebagai tanggapan, eksentrik Eartile hanya mendengus lebih dingin dari sebelumnya dan mengirim tangan hitam melaju ke arah Bai Xiaon. "Bahkan Kroajan aku tidak akan dapat memblokir ini." Bai Xiaon berpikir, air mata mengalir dari sudut matanya pada betapa tidak adilnya semua ini. Begitu Suo Hengfeng mengatakan sesuatu yang mengancam, tuannya muncul. Tetapi ketika Bai Xiaon mencoba hal yang sama, tidak ada yang terjadi. Pada saat bahaya yang kritis itu, mata Bai Xiaon benar-benar memerah saat ia bersiap untuk melemparkan semua kehati-hatian pada angin dan membuat langkah terakhir. Tapi kemudian, "Beraninya kamu, eksentrik Eartile." Suara yang berbicara datang dari kejauhan, dan tampaknya bingung diambang menjadi gila. Seketika, tangan hitam besar itu goyah, dan eksentrik Eartile memalingkan kepalanya, pandangan yang sama sekali mengejutkan di matanya. Dia bahkan tersentak. Bai Xiaon juga terkejut, dan melihat ke arah cakrawala, di mana pasukan besar baru saja muncul. Angin menjerit dan daratan bergetar ketika 10 kapal perang besar muncul, melaju kencang ke arahnya melewati hutan. Kapal perang itu penuh dengan lebih dari 10.000 pembudidaya, semuanya meledak dengan fluktuasi basis budidaya. Riak-riak yang mengalir keluar dari mereka membuat langit dan bumi tampak seolah-olah itu adalah samudera yang tertutup gelombang bergelombang. Secara mengejutkan, haluan dari 10 kapal perang tiba-tiba menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Bahkan ketika Bai Xiaon memandang, cahaya itu berubah menjadi ledakan energi yang menusuk melalui udara menuju Eartile eksentrik. Gemuruh yang memekakkan telinga bisa terdengar, dan semua ciptaan bergetar hebat ketika balok-balok itu mendekat dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap mata, mereka tepat di depan eksentrik Eartile. Wajah jatuh, dia melambaikan lengan bajunya, benar-benar mengabaikan Bai Xiaon, saat dia meluncur mundur dengan kecepatan tinggi. Bahkan ketika dia jatuh kembali, suara gemuruh bergema ketika tangan hitam itu hancur di bawah kekuatan sinar cahaya. Awan hitam hancur, dan untuk Eartile eksentrik, meskipun ia berhasil mempertahankan diri, ia masih didorong mundur 3.000 meter sampai ia menabrak tanah, membuka kawah besar. Segala sesuatu di daerah itu bergetar hebat, membuat Bai Xiaon terengah-engah. Kemudian, sosok kabur dari salah satu kapal perang, serentak berteriak, "Eartile eksentrik, beraninya kamu menyakiti salah satu murid Hall of Devil Slayers." Suara itu tidak lain adalah Feng Youde yang berwajah baik, Hall Master dari Hall of Devil Slayers, yang tiba-tiba muncul tepat di depan eksentrik Eartile, yang kepadanya dia melepaskan serangan telapak tangan yang kejam. "Apakah kamu gila, Feng Youde?" Eksentrik Eartile meraung, jatuh kembali lagi, wajahnya topeng teror dan kebingungan. Sejauh yang dia khawatirkan, tidak peduli apa yang mungkin telah dia lakukan untuk memprovokasi Hall of Devil Slayer Sky Quarter, itu tidak mungkin menimbulkan tanggapan dari level ini. Namun, bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, 10 kapal perang sekali lagi bertenaga dan melepaskan sinar cahaya ke arahnya. Boom terdengar, dan darah menyembur keluar dari mulut Eartile saat ia jatuh kembali dengan cemas. Pada titik ini, rambutnya berantakan total, dan dia jelas dalam kondisi yang buruk. Salah satu lengannya telah terkelupas, dan ekspresinya adalah salah satu kemarahan dan frustrasi. 10 kapal perang pembunuh iblis. Kamu gila. Berapa banyak sumber daya yang kamu buang untuk menyebarkannya? Kamu membayar harga itu hanya untuk membunuh aku. Apakah itu benar-benar layak? Dengan gemetar ketakutan, Eartile eksentrik melepaskan semua sihir rahasianya dalam usahanya melarikan diri, namun, hatinya dicengkeram oleh keputusasaan. Dari apa yang bisa dia katakan, dia kemungkinan besar akan binasa hari ini.
Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia bisa membayangkan bahwa langit berbintang Dao Sekte Polaritas akan berusaha keras untuk mencoba membunuhnya. Aku harus mengakui bahwa mati di bawah tendangan 10 kapal perang pembunuh iblis adalah saat keputusasaan, dan ketika Ertile hendak mulai mengemis untuk hidupnya, ia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang aneh. Melihat dari balik bahunya, dia menyadari bahwa Feng Youde tidak mengejarnya. Gembira, dia melesat ke kejauhan, jantung berdebar kencang karena ketakutan. Bai Xiaon memandang dengan sangat terkejut pada 10 kapal perang, dan Hallmaster dari Hall of Devil Slayers. Pemandangan yang mengesankan membuatnya sepenuhnya dan benar-benar bergerak. Sekte ini benar-benar memperlakukanku hebat. Pikirnya, matanya memerah karena emosi. Sebelumnya, dia telah menaruh beberapa kecurigaan tentang sekte itu, tetapi sekarang, dalam kegembiraannya, dia berbalik ke arah Hallmaster, menggenggam tangan dan membungkuk. Murid. Sebelum dia bahkan bisa mengeluarkan satu kalimat pun, Feng Youde bergegas gugup dan bertanya, Bai Xiaon, bagaimana kabarmu? Chapter 414. Bai Xiaon benar-benar tersentuh pada seberapa baik sekte memperlakukannya. Itu benar terutama mengingat bahwa Hallmaster dari Hall of Devil Slayers secara pribadi telah memimpin lebih dari 10.000 orang dan 10 kapal perang yang luar biasa untuk menyelamatkannya. Kepala sekolah bahkan ingat namanya. Meskipun benar bahwa lebih dari 10.000 pembudidaya yang datang semuanya menatapnya dengan terkejut dan bahkan curiga, itu tidak menghentikannya untuk berteriak, murid Bai Xiaon aman dan sehat. Senyum muncul di wajah Feng Youde saat dia dengan ramah berkata, kamu sama sekali tidak terluka. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia melihat Bai Xiaon dari atas ke bawah untuk melihat apakah dia terluka. Dia bahkan menghasilkan beberapa pil obat yang dia serahkan. Ambil itu setelah kita kembali, kalau-kalau ada cedera internal yang tidak jelas saat ini. Hall of Devil Slayers tidak dapat memiliki murid seperti kamu menumpahkan darah atau air mata. Mata bersinar dengan persetujuan, dia menggenggam bahu Bai Xiaon. Bai Xiaon, sebagai pembudidaya formasi inti, kamu bertahan lama melawan Master Taoist Nas Chen Sol. Kamu telah melakukan layanan yang hebat untuk Hall of Devil Slayers. Dengan itu, dia tertawa terbahak-bahak, menyebabkan sekitar 10.000 atau lebih pembudidaya bertukar pandangan canggung. Meskipun tidak ada dari mereka yang yakin persis apa layanan yang dilakukan Bai Xiaon, mereka sudah memiliki kecurigaan mereka tentang apa yang sedang terjadi. Feng Youde tampaknya benar-benar memperlakukan Bai Xiaon jauh lebih baik dari yang seharusnya. Bahkan ada beberapa murid yang telah berada di Hall of Devil Slayers selama beberapa waktu, dan sangat akrab dengan Feng Youde. Ketika mereka melihatnya bertindak seperti ini, mata mereka membelalak karena terkejut. Belum pernah mereka melihat dia memperlakukan murid dengan cara ini. Semua orang tahu bahwa di balik wajahnya yang ramah, dia berpikiran sempit dan picik, dan jika dia bahkan sedikit kesal pada seseorang, dia akan memperlakukan mereka dengan bahu yang paling dingin. Bahkan, banyak murid di aula pembunuh iblis diam-diam memanggil Feng Youde, Helgot Feng. Namun, pada saat ini, Helgot Feng memperlakukan Bai Xiaon selembut angin musim semi, pemandangan yang membuat semua penonton benar-benar terkejut. Kemudian mereka semua berpikir kembali bagaimana Helgot Feng mendesak memanggil semua orang, dan bahkan mengerahkan 10 kapal perang pembunuh iblis, semua untuk menyelamatkan Bai Xiaon. Siapa Bai Xiaon ini? Apa latar belakangnya? Apa hubungan Bai Xiaon dengan Hallmaster? Saat spekulasi mengalir di benak semua orang yang hadir, Master Cloud Dao ada di kerumunan, gemetar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ketakutan dan kesedihan mencengkeram hatinya, dan membenci Li Yuansheng dan komplotannya terhadap Bai Xiaon bernanah. Sialan kamu, Li Yuansheng. Apakah kamu mencoba untuk membuat aku terbunuh atau sesuatu? Bai Xiaon agak terkejut mendengar Feng Youde mengatakan bahwa dia telah melakukan pelayanan yang bagus untuk sekte tersebut. Rupanya, dia pasti telah melakukan sesuatu tanpa menyadarinya. Karena itu, ia menjulurkan dadanya dan mencoba menjadi gambar seseorang yang tidak takut mati. Luka ini bukan apa-apa, katanya dengan suara keras. Selain itu, yang aku lakukan adalah membunuh sekitar 20 pembudidaya inti emas dan kemudian sekitar 100 ahli pembentukan yayasan. Setelah itu, aku sedikit bergulat dengan Nas Chen Sol yang eksentrik, itu saja. Aku, Bai Xiaon, bersumpah untuk mempertahankan Hall of Devil Slayers dengan nyawaku sendiri, untuk mengorbankan segalanya untuk itu jika perlu. Itu tidak lebih dari tugas. Dibandingkan dengan itu, apa beberapa poin jasa yang sepele? Dengan susah payah para penggarap sekitarnya menahan tawa keras-keras, dan banyak ekspresi aneh bisa terlihat. Bahkan Feng Youde harus membersihkan tenggorokannya. Kata-katanya dari beberapa saat yang lalu telah diucapkan dengan maksud menjaga Bai Xiaon, dan menciptakan alasan yang baik untuk memberinya sejumlah besar poin pahala setelah kembali ke sekte. Oleh karena itu, pernyataan berlebihan Bai Xiaon membuat Feng Youde merasa sedikit canggung. Melihat Bai Xiaon sedang bersiap untuk melanjutkan pidatonya, dia dengan cepat menyela, baiklah,
Mari kita kembali ke sekte. Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya, mengirim semua orang kembali ke portal teleportasi dengan sorotan cahaya yang gemerlap. Mereka kembali ke Sky Quarter Rainbow dengan banyak kemegahan dan keagungan, dan perjalanan yang sama sekali tidak terduga dari sekte menyebabkan nama Bai Xiaon segera menjadi pembicaraan di Hall of Devil Slayers. Selanjutnya, cara Feng Youde memperlakukannya menyebabkan semua orang memandangnya dengan ekspresi hormat dan hormat yang mendalam. Semua orang menyaksikan dengan mata yang bersinar ketika Bai Xiaon bergabung dengan Feng Youde dan Master Cloud Dao memasuki kuil utama di Aula Pembunuh Iblis. Faktanya, Bai Xiaon memimpin, di bawah pandangan Feng Youde yang ramah. Sedangkan untuk Master Cloud Dao, dia hampir tidak pernah melihat versi Feng Youde yang menyerupai ini, dan itu membuatnya benar-benar terguncang dan bahkan ketakutan. Dia sangat sadar bahwa dia yang bersalah karena memprovokasi bencana yang dekat ini. Tersenyum lebih tulus dari sebelumnya, Feng Youde memandang Bai Xiaon dan berkata, "Yi Xiaon, kamu benar-benar melakukan pekerjaan yang sangat baik hari ini, dan melakukan pelayanan yang baik bagi sekte. Oleh karena itu, aku akan mengambil tanggung jawab untuk membuat keputusan berikut. Untuk selanjutnya, kamu sepenuhnya dibebaskan dari tugas misi di Aula Pembunuh Iblis. Mulai sekarang, kamu bisa fokus pada kultivasi kamu." Bai Xiaon telah diam sepanjang jalan kembali, menikmati betapa dia tersentuh. Agar Feng Youde mengatakan apa yang baru saja dikatakannya membuatnya semakin terguncang dari sebelumnya. "Hal Master," katanya dengan gembira, kamu memperlakukanku dengan sangat baik." Dari samping, Master Cloud Dao menyaksikan Feng Youde dan Bai Xiaon mengobrol, dan tidak bisa menahan gumaman pahit pada dirinya sendiri. Ia terlalu baik. Lebih tepatnya tidak mungkin. Feng Youde tertawa keras, dan kemudian berbicara dengan suara yang sangat baik, aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Mulai sekarang, Hall of Devil Slayers adalah rumah kamu. Kamu tidak akan menghadapi bahaya apapun di sini, dan cukup bersantai dan fokus pada kultivasi. Bekerja keras, dan kamu harusnya bisa mencapai tahap Naschen Soul segera. Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam. Untuk beberapa alasan, dia merasa baik dan benar-benar diberkati. Namun, berkat itu datang dengan sangat tiba-tiba, dan tidak peduli bagaimana dia berpikir tentang masalah itu, dia tidak dapat menentukan layanan berjasa apa yang sebenarnya dia lakukan. Jika kamu pernah menemukan hambatan dalam kultivasi kamu, kamu hanya datang mencari aku dan aku akan membantumu. Sejauh poin prestasi, mengingat layanan berjasa yang telah kamu lakukan, kamu dapat memiliki akses ke sumber daya budidaya yang kamu butuhkan dari Hall of Devil Slayers. "Hal Master," kata Bai Xiaon, sedikit menggigil. "Hahaha. Tidak perlu menatapku dengan ekspresi seperti anak kecil itu, Xiaon. Hall of Devil Slayers adalah rumah kamu, dan sebagai kepala rumah tangga, adalah tugas aku untuk memperlakukan kamu dengan baik. Faktanya, aku sudah mengambil kebebasan untuk mendapatkan beberapa pil obat yang sempurna untuk para pembudidaya formasi inti. Di sini, bawa mereka, dan jangan lupa, cara terbaik kamu dapat membalas kebaikan yang telah ditunjukkan kepada kamu adalah menerobos ke tahap Naschen Soul secepat mungkin." Senyum melebar, ia menyerahkan tas berisi pegangan ke Bai Xiaon. Bai Xiaon menggigil lagi. Menerima tas pegangan, dia menggenggam tangan dan membungkuk, lalu berkata, "Ya Hal Master." Namun, Feng Youde menyela lagi dan menawarkan beberapa kata dorongan sebelum akhirnya memberhentikan Bai Xiaon. Setelah Bai Xiaon pergi, senyum menghilang dari wajah Feng Youde, dan dia berputar dengan muram untuk melihat Tuan Cloud Dao. "Bagaimana kamu bisa melakukan ini, Tuan Cloud Dao?" Master Cloud Dao segera menjatuhkan diri ke tanah untuk bersujud, wajahnya pucat pasi. "Hal Master, tolong maafkan aku. Itu adalah hal yang baik Bai Xiaon tidak terluka, kalau tidak kamu akan menempatkan aku dalam posisi yang mengerikan." Mendengus dingin, Feng Youde melambaikan lengan bajunya, menyebabkan angin yang kuat untuk membungkus Master Cloud Dao dan melemparkannya dengan kasar dari aula, darah menyembur keluar dari mulutnya. "Jika itu bukan karena tahun-tahun pengabdianmu yang setia," Feng Youde melanjutkan, aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Mulai sekarang, jika hal buruk sekecil apapun terjadi pada Bai Xiaon di Hall of Devil Slayers, aku akan datang mencarimu untuk menyelesaikan akun." Ketika Master Cloud Dao terhenti di luar, dia menggenggam tangan, membungkuk, dan berkata, "Jangan khawatir, Hal Master, aku akan menyelesaikan tugas ini atau mati berusaha." Sesaat berlalu, dan tidak ada lagi kabar keluar dari kuil. Master Cloud Dao menyeka darah dari mulutnya, dan kemudian berbalik untuk melihat ke arah tertentu. Matanya menyala dengan racun, bisa diarahkan, bukan ke Bai Xiaon, tetapi ke arah Li Yuansheng. "Li Yuansheng," dikatanya dengan gigi terkatup. Dengan itu, ia terbang bergerak, meninggalkan Hall of Devil Slayers dan menuju gua abadi yang diduduki Li Yuansheng ketika berada di luar klannya. Setibanya di sana, dia memukul-mukul tinjunya dengan keras hingga seluruh gua abadi bergetar.
Li Wansheng berada di tengah-tengah meditasi, tetapi sekarang matanya terbuka lebar, dan dia bergegas keluar untuk menemukan Tuan Cloud Dao sedang marah di luar. Saudara Cloud Dao, kamu. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Master Cloud Dao melakukan gerakan mantra, menyebabkan keretakan terbuka di udara dan bergegas menuju Li Wansheng. Aku pikir kamu layak berteman, Li Wansheng. Bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu yang begitu menyeramkan? Rahang Li Wansheng terjatuh, dan dia melompat mundur untuk menghindari kemampuan ilahi Tuan Cloud Dao. Seram, katanya dengan marah. Bagaimana aku jahat? Kamu memintaku untuk menyingkirkan Bai Xiaon, tapi itu semua adalah pengaturan untuk membuatku terbunuh. Apakah kamu tahu siapa Bai Xiaon? Nah, apakah kamu, Li Wansheng? Apa yang pernah aku lakukan untuk menyinggung kamu? Sebelum Li Wansheng bahkan dapat bereaksi, Master Cloud Dao berlari ke depan dan meluncurkan serangan telapak tangan yang menyerang Li Wansheng langsung di dada. Li Wansheng terhuyung mundur, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, mata menyala karena kaget. Itu tidak mungkin. Dia hanyalah sandera dari sekte Capai Tengah. Dia hanya... Orang itu sama sekali tidak biasa. Ketika Hallmaster Feng mendengar bahwa dia dalam masalah, kamu seharusnya melihat ekspresi wajahnya. Dia memanggil 10.000 murid dan 10 kapal perang pembunuh iblis untuk menyelamatkannya. Ketika Li Wansheng mendengar ini, matanya membelalak, dan seruan terkejut keluar dari bibirnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana aku tahu? Master Cloud Dao mengamuk. Kamu seharusnya melihat betapa buruknya eksentrik Ertile terluka. Pada titik ini, kebenciannya terhadap Li Wansheng sudah mendalam. Namun, dia tahu bahwa Li Wansheng berasal dari klan Deva, jadi setelah melampiaskan kemarahan, dia hanya mengayunkan lengan bajunya dan pergi. Chapter 415. Setelah Tuan Cloud Dao pergi, Li Wansheng kembali ke guanya yang abadi, wajahnya pucat namun hijau karena marah. Darah masih mengolesi bibirnya saat dia mengepalkan tangannya dan menggeram, Bai Xiaon tidak lebih dari sandera dari sekte Capai Tengah. Sekte penangkal sungai masih tidak stabil, dan bahkan belum memiliki kultivator Deva Realm. Mereka bisa dihancurkan kapan saja. Bagaimana bisa seorang sandera seperti itu membuat orang yang kuat mendukung mereka? Li Wansheng mengertakkan gigi dan berpikir untuk menyerah pada masalah ini. Namun, itu sepertinya terlalu pahit untuk ditelan, terutama ketika dia memikirkan kembali penghinaan yang dia alami di Sky City. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk segera kehilangan ketenangannya. Mata berkedip-kedip dengan cahaya dingin, pikirnya, itu pasti kebetulan. Hallmaster Feng pasti punya daging sapi dengan Ertile eksentrik. Tidak mungkin Bai Xiaon dapat memiliki seseorang yang sekuat itu mengawasinya. Karena Master Cloud Dao tidak akan membantu aku kira aku harus menangani sendiri. Kali ini, aku akan memastikan Bai Xiaon tahu ketinggian langit dan luasnya bumi. Li Wansheng mengeluarkan slip batu giok, berpikir sejenak, dan kemudian memutuskan bahwa ia akan memanggil sumber daya klannya. Beberapa hari kemudian, Li Wansheng muncul dari guanya yang abadi, ekspresi muram di wajahnya saat ia langsung menuju portal teleportasi yang mengarah ke Sky Quarter Rainbow. Tujuannya, padang pasir, dan kedai Bai Xiaon. Sekarang Dikvati Zhang dan pelindung Dao lainnya telah dipromosikan, Su Baochai adalah satu-satunya yang tetap memimpin sisa masyarakat Azure Dragon. Untuk sebagian besar, dia hanya menyaksikan poin prestasi bergulir, dan menikmati kehidupan yang nyaman. Ah, ini kehidupannya. Aku dapat memiliki apapun yang aku inginkan hanya dengan satu jari. Bahkan Patriark Junior dan mereka semua di distrik pelangi mungkin cemburu padaku. Dia saat ini sedang berbaring di perutnya, menikmati pijatan seluruh tubuh yang dilakukan oleh 8 pelayan wanita. Perasaan tangan mereka yang hangat dan mungil menyebabkan senyum lebar menyebar di wajahnya. Dia bahkan meraih lengannya di pinggang salah satu pelayan yang cantik dan menariknya mendekat. Kamu akan membuatku hangat malam ini, katanya, tersenyum begitu lebar hingga matanya menjadi celah. Pelayan rumah memerah dan berkata, Tuan Baochai, kamu. Su Baochai tertawa terbahak-bahak. Jantungnya terbakar oleh hasrat, dia akan berguling ketika, tiba-tiba, suara gemuruh yang menggetarkan bumi memenuhi telinganya. Dalam sekejap mata, semuanya mulai bergetar hebat, dan atap kedai bergidik seolah-olah hendak dihancurkan. Seketika, banyak jeritan kesakitan terdengar, dan seluruh kedai mulai runtuh menjadi puing-puing. Menjerit, Su Baochai bergegas ke tempat yang aman, jantung berdebar kencang. Tepat ketika dia akan berteriak beberapa perintah, dia mendongak dan melihat Li Wansheng berjubah kuning melayang di atas di udara. Kamu punya waktu untuk membakar dupa untuk menghubungi Bai Xiaon dan menyuruhnya pergi ke sini.
Jika dia tidak muncul tepat waktu, maka aku akan merobek bendera penganugerahan properti itu langsung dari tanah. Dengan itu, Li Yuansheng melambaikan tangan kanannya, mengirimkan lautan api ke bawah untuk menelan sisa-sisa warung. Ketika kedai minuman itu mulai terbakar, sebuah bendera kecil terungkap, yang tidak lain adalah bendera yang diterima Bai Xiaon, memberinya hak atas properti pribadi di Sky City. Su Baochai melihat sekeliling dengan mata merah ke arah reruntuhan di sekitarnya, dan para pelayat ratapan dari masyarakat Naga Azur. Jelas, Li Yuansheng berusaha mendorong Bai Xiaon ke tempat terbuka, tetapi saat ini, Su Baochai tidak bisa memikirkan hal lain untuk dilakukan selain melakukan kontak dengannya. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan slip batu giok untuk mengirim pesan. Sementara itu, Bai Xiaon berada di guanya yang abadi di Sky Quarter Rainbow, mengonsumsi pil obat yang diberikan Feng Youde padanya dan menikmati perasaan basis budidayanya yang meningkat. Setelah melakukan beberapa latihan pernapasan, ia mengeluarkan energi vital yang tidak murni dari mulutnya, dan kemudian bersiap untuk melanjutkan kultivasinya. Dia telah meluangkan waktu untuk merenungkan peristiwa yang telah terjadi di benua Eternal Flux pada beberapa kesempatan, tetapi masih tidak dapat membuat kepala atau ekor dari mereka. Tidak peduli berapa banyak penjelasan yang dia kemukakan, tidak ada satupun yang masuk akal. Pertama ada insiden dengan penguasa puncak Sky Quarter, dan kemudian perubahan tiba-tiba Feng Youde. Apa yang terjadi di sini? Haruskah aku mengambil inisiatif untuk melakukan sedikit investigasi sendiri? Bahkan ketika dia menggosok dagunya dengan serius, ekspresinya berkedip, dan dia mengeluarkan slip giok dari tasnya. Begitu dia mengirim akal ilahi ke dalamnya, dia mendengar Su Baochai meratap. Selamatkan kami, Patriark Junior. Li Yuansheng ada di sini, dia membakar kedai ke tanah. Banyak saudara dari masyarakat Naga Azur yang terluka. Dia mengatakan untuk memberitahumu bahwa kamu punya waktu untuk membakar dupa untuk turun ke sini atau dia akan mengambil bendera penganugerahan properti. Apa yang kita lakukan, Patriark Junior? Begitu Bai Xiaon mendengar ini, dia tersentak, dan amarahnya mulai membara. Kamu ingin bendera aku? Itu milik pribadi aku. Kamu membakar kedai aku ke tanah. Li Yuansheng, Li Yuansheng. Aku masih belum menyelesaikan akun untuk terakhir kalinya kamu berkomplot melawan aku secara rahasia, dan sekarang kamu mencoba menggertak aku di tempat terbuka. Bai Xiaon benar-benar marah. Su Baochai telah diintimidasi, kedai telah dihancurkan, dan bendera penganugerahan hartanya sedang diancam. Tidak ada pilihan lain untuk Bai Xiaon selain menembak berdiri. Kamu ingin aku turun di Sky City, ya? Tidak nyaman untuk membuat langkah melawan aku di Sky Quarter Rainbow. Baiklah, itulah yang sebenarnya aku inginkan. Menggantungkan medali identitas Hall of Devil Slayers di lehernya untuk memastikan dia tidak memiliki masalah untuk turun ke kota, dia terbang keluar dari guanya yang abadi. Ayo kita lihat apakah Li Yuansheng akan berani mengambil tindakan terhadapku ketika aku pergi sebagai perwakilan dari Hall of Devil Slayers. Akankah dia berani untuk tidak menghormati aula? Dengan marah, dia bergegas ke portal teleportasi. Namun, sebelum berteleportasi, dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian mengirim pesan cepat ke Hallmaster Feng Youde. Dia merasa jauh lebih baik setelah itu, dan dengan cepat berteleportasi dan menembak ke arah distrik barat, dan padang pasir. Bahkan dari kejauhan, dia bisa melihat kerumunan besar pembudidaya berkumpul untuk melihat asap hitam yang naik ke udara dari puing-puing yang dulunya adalah kedai minumannya. Kemudian dia melihat Su Baochai dan para pembudidaya Azure Dragon Society lainnya berkerumun ke samping, berwajah pucat dan berdarah, dan Li Yuansheng melayang di udara di tengah lautan api, tepat di atas bendera penganugerahan properti Bai Xiaon. Li Yuansheng, Bai Xiaon meraung, beraninya kamu mengancam bendera milikku. Dengan itu, dia menembak ke udara menuju Li Yuansheng, secara bersamaan mengirimkan ki dingin yang keluar untuk memadamkan api dari kedai yang terbakar. Begitu Li Yuansheng mendongak dan melihat Bai Xiaon, senyum dingin memutar wajahnya, dan dia melambaikan jarinya. Sebagai tanggapan, udara di sekitar Bai Xiaon berputar dan terdistorsi, dan banyak pulsa energi yang menakjubkan meletus keluar. Pada saat yang sama, 4 sosok keluar dari udara. Wajah Bai Xiaon jatuh, dan dia berhenti di tempat, menyebabkan ki dingin di sekitarnya tumbuh lebih kuat dan lebih kuat saat dia melihat sekeliling pada 4 pendatang baru. Mereka semua adalah pria muda dengan basis budidaya di tahap formasi inti. Jelas, ini tidak seperti teman-teman sutra yang dibawa oleh Li Yuansheng sebelumnya. Keempatnya memiliki ekspresi suram di wajah mereka, dan aura yang sangat membunuh. Ini benar-benar terpilih, orang-orang yang melakukan pembunuhan. Selain semua itu, fitur tampan mereka semua serupa dalam beberapa hal,
dan mereka semua mengenakan jubah hijau yang identik. Advertisements. Sebagian besar pembudidaya di kerumunan tidak mengenalinya, tetapi beberapa melakukannya, dan segera mulai berteriak kaget. The Flash Flammivore. Mereka pastinya Flash Flammivore. Mereka berada di 300 teratas Starry Sky Dao Polarity Superstars. Menanggapi teriakan kaget, Bai Xiaon mengerutkan kening dan memandang kelompok itu. Semua 4 murid berjubah hijau ini memancarkan tekanan luar biasa mirip dengan 2 pendamping pembudidaya inti formasi Zuo Hengfeng. Li Yuansheng melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa. Menggenggam tangan dan membungkuk ke Flash Flammivore, ia kemudian mengalihkan perhatiannya ke Bai Xiaon, dan matanya bersinar dengan cahaya yang menusuk. Bai Xiaon, aku tidak peduli apa yang terjadi hari ini, aku akan mencabut bendera penganugerahan milikmu dan mengakhiri hari-hari kedai minummu. Dengan itu, dia melepaskan aliran tawa lagi. Dia memiliki keyakinan penuh dan total dalam Flash Flammivore, terutama mengingat bahwa mereka semua berada pada tingkat kultivasi yang sama dengan Bai Xiaon, tahap formasi inti pertengahan. Dari apa yang dia tahu, mereka seharusnya tidak kesulitan mendominasi Bai Xiaon dalam pertarungan. Sebenarnya, aku tidak hanya akan mengambil benderamu. Aku akan memastikan kamu secara pribadi memahami bahwa ada orang-orang tertentu di dunia yang tidak dapat kamu sakiti. Lebih banyak tawa meletus dari mulut Li Yuansheng saat ia melambaikan tangannya, mengirimkan lautan apinya ke bawah untuk menelan apa sedikit yang tersisa dari kedai. Serang! Serunya. Seketika, ekspresi jijik bisa terlihat di wajah Flash Flammivore, dan mereka mulai berjalan maju. Ketika mereka melakukannya, nyala api yang mengejutkan keluar dari mereka, ke titik di mana mereka sendiri hampir tampak seperti makhluk yang terbuat dari api. Jelas, mereka tidak berusaha untuk membunuh Bai Xiaon, tetapi mereka pasti berusaha untuk melukainya. Dengan mata berkedip, Bai Xiaon melakukan gerakan mantera dengan tangan kanannya dan mendorongnya keluar di depannya, menyebabkan mantra evolusi sekolah akan berkobar meledak dengan kekuatan. Saat ki dingin mulai menumpuk di daerah itu, dia jatuh mundur beberapa langkah, lalu melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung. Kalian pengganggu yang tak tertahankan. Kamu mendorong terlalu banyak hal 4 dari kalian bersekongkol dengan aku. Plus kamu ingin mencuri bendera aku dan menghancurkan bisnis aku. Apa selanjutnya? Kamu akan mengambil hidup kecilku yang malang. Hallmaster, cepat, mereka mencoba membunuhku. Bai Xiaon melepaskan kata-katanya dengan kekuatan yang mendukung mereka, membuat mereka bergema seperti guntur di seluruh area. Sebelum Flash Flammivore atau Li Yuansheng bisa bereaksi, booming memenuhi langit, dan angin kencang menendang. Fluktuasi kekuatan tanpa batas berkeliaran di semua ciptaan saat semburan energi turun dari atas. Seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di atas, ekspresinya suram dan matanya bersinar karena kedinginan. Saat dia mendekat, tekanan di daerah itu meningkat, menyebabkan tanah berguncang dan membuat semua orang di daerah itu bergetar. Orang tua ini tidak lain adalah Hallmaster dari Hall of Devil Slayers, Feng Youde. Siapa yang berani mencoba mengambil kehidupan kecil Bai Xiaon yang malang? Serunya, kemarahannya menyebabkan langit dan bumi bergetar hebat. Chapter 416. Suara yang memenuhi area itu didukung oleh kekuatan basis budidaya Naschen Soul, dan itu langsung menyebabkan wajah Flash Flammivore jatuh, dan tubuh mereka bergetar. Jika suara itu milik seorang penggarap Naschen Soul biasa, reaksi mereka mungkin tidak terlalu ekstrim. Bagaimanapun, seluruh kelompok memiliki bakat laten yang luar biasa, dan juga terdaftar di antara Starry Sky Dao Polarity Superstars. Mereka adalah tipe orang yang tidak akan diganggu oleh pembudidaya Naschen Soul biasa. Tapi Feng Youde berada di tahap akhir Naschen Soul, tingkat basis kultivasi yang melampaui kebanyakan ahli Naschen Soul biasa, dan dengan demikian, hati Flash Flammivore dipenuhi dengan ketakutan. Tentu saja, yang paling menakutkan dari semua bukanlah basis budidaya Feng Youde, melainkan statusnya di sekte polaritas langit berbintang. Orang-orang yang mampu naik ke posisi Hallmaster di salah satu distrik pelangi sedikit dan jarang. Dan yang lebih jelas lagi adalah bahwa dia adalah Hallmaster dari Hall of Devil Slayers. Meskipun masing-masing dari 4 distrik pelangi memiliki Hall of Devil Slayer sendiri, para penggarap dari salah satu dari mereka selalu galak dan menakutkan. Sangat sedikit orang yang berani memprovokasi Naschen Soul yang eksentrik seperti itu, dan fakta bahwa ia muncul terbakar dengan amarah membuat Flash Flammivore gemetar ketakutan. Jika itu yang terjadi dengan keempat orang itu, ada sedikit kebutuhan untuk menyebutkan Li Yuansheng. Meskipun benar bahwa dia berasal dari klan Deva, dan bahwa klan seperti itu tidak akan takut dengan pemimpin tunggal Naschen Soul, Li Yuansheng tidak ada di sini sebagai perwakilan dari klannya. Dia datang ke sini atas kemauannya sendiri. Bahkan klan yang kuat seperti dia tidak akan mengambil risiko menyinggung Hallmaster karena konflik dengan satu anggota klan, bahkan tidak satupun yang berpotensi mencapai Deva Realm suatu hari. Li Yuansheng mengerti bahwa segera, dan karena itu, dipenuhi dengan teror. Dalam hati,
dia melolong sedih, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat kembali apa yang dikatakan Master Cloud Dao kepadanya. Bagaimana mungkin Bai Xiaon ini memiliki seseorang yang begitu kuat mendukungnya? Pikirnya. Untuk pertama kalinya, Li Yuansheng menyesali semua yang telah dia lakukan, terutama ketika dia melihat flash flamofor yang gemetaran memelototinya dengan kebencian berbisa. Mempertahankan dirinya, dia menggenggam tangan dan mulai berbicara. Senior Feng, tolong, aku. Beberapa saat sebelumnya, Bai Xiaon menatap Feng Youde dengan kaget. Meskipun telah mengirim pesan meminta bantuan, dia masih sangat terguncang oleh fakta bahwa Feng Youde benar-benar datang sendiri. Setelah semua, ini bukan urusan sekte sama sekali, dan dengan demikian, sejauh mana Feng Youde akan menjaganya untuk dia berada di luar apa yang bisa dia bayangkan. Karena itu, segera setelah dia menyadari sikap Feng Youde dalam situasi itu, dia menunjuk ke flash flamofor dan menyela Li Yuansheng untuk mengatakan, "Yihal Master, ini adalah orang-orang yang ingin mengambil hidup kecilku yang malang. Dan pria di bawah sana berusaha memaksaku untuk memberinya bendera penganugerahan harta milikku. Begitu bendera itu keluar dari tanah, aku pasti sudah mati." Bahkan Flash Flamofor membuka mulut mereka untuk menawarkan beberapa penjelasan. Ketika Feng Youde melayang di sana di udara, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit sedih. Setelah menerima pesan Bai Xiaon, dia ragu tentang apa yang harus dilakukan. Setelah semua, mengingat statusnya, itu benar-benar tidak pantas baginya untuk bertindak seperti pengawal Bai Xiaon. Tetapi mengingat apa yang dijanjikan utusan Heavenspan kepadanya, dia akhirnya mengertakkan gigi dan mengintervensi. Setelah tiba dan melihat Flash Flamofor menyerang Bai Xiaon, ia membuat keputusan. Dia akan membantu Bai Xiaon dalam situasi ini, dan melakukannya dengan cara yang akan menakuti murid lain yang menyembunyikan pikiran yang menyebabkan masalah. Dengan begitu, tidak akan ada lagi insiden seperti itu di masa depan. Tidak, bukan itu yang terjadi, Tuan. Li Yuansheng tergagap. Feng Senior, tolong dengarkan. Mata memancarkan dingin, Feng Youde mendengus, menyela Li Yuansheng dan secara bersamaan melambaikan lengan bajunya. Seketika, kekuatan agung memisahkan awan dan turun, berubah menjadi serangan yang kuat. Yang mengejutkan Bai Xiaon dan semua orang yang hadir, serangan itu menghantam Flash Flamofor, menyebabkan darah menyembur keluar dari mulut mereka saat mereka dilempar dengan keras sejauh 300 meter. Dapatkan kembali ke tempat asalmu, Feng Youde berkata dengan tenang, dan fokus pada kultivasi. Mulai sekarang, jangan terlibat dalam hal-hal seperti ini. Melihat bagaimana peristiwa berlangsung, Bai Xiaon juga berteriak, "Iya, kembalilah ke tempat asalmu dan fokuslah pada kultivasi. Mulai sekarang, jangan terlibat dalam hal-hal seperti ini." The Flash Flamofor terhuyung-huyung ke kaki mereka, darah mengalir keluar dari mulut mereka. Tidak berani menawarkan bahkan retor tunggal, mereka menggenggam tangan, melirik Li Yuansheng dengan marah, lalu berbalik dan pergi. Dengan gemetar, Li Yuansheng mulai mundur tanpa sadar, tetapi sebelum dia bisa jauh, tatapan dingin Feng Youde jatuh padanya. Kemudian Feng Youde melambaikan lengan bajunya, mengirimkan angin kencang membanting ke Li Yuansheng, yang menjerit dan batuk darah saat dia terlempar ke kejauhan. "Aku tidak peduli berapa lama kamu punya dendam dengan Bai Xiaon. Jika kamu bersikeras menyebabkan masalah, maka aku akan mengeluarkan perintah yang menarik kamu ke Hall of Devil Slayers untuk sedikit pelatihan hardcore." Sebagai tanggapan, wajah Li Yuansheng menjadi topeng teror, dan ia bahkan lebih gemetar daripada sebelumnya. Tidak hanya dia tidak memiliki keinginan untuk bergabung dengan Hall of Devil Slayers, dia juga dipenuhi dengan penyesalan dan kepahitan yang luar biasa bahwa Bai Xiaon memiliki seseorang yang begitu kuat untuk mengawasinya. Menundukkan kepalanya, dia berbalik untuk melarikan diri, bersumpah untuk tidak pernah menyebabkan masalah bagi Bai Xiaon lagi. Bai Xiaon bisa melihat betapa takutnya dia pada ancaman itu, dan karena itu, tidak bisa menahan diri dari berteriak dengan penuh semangat, "Itu benar, Li Yuansheng. Jika kamu pernah memprovokasi aku lagi, kamu bisa bergabung dengan aku di Hall of Devil Slayers." "Hei, kemana kamu pergi? Tunggu sebentar, kamu menghancurkan kedai minumanku. Kamu berhutang budi padaku." Jantung meneteskan darah, Li Yuansheng mengertakkan giginya dan melemparkan tas untuk bertahan di belakangnya sebelum bergegas ke kejauhan. Senang bahwa semuanya telah diselesaikan, Bai Xiaon menatap Feng Youde, lalu menggenggam tangan dan membungkuk. "Terima kasih banyak, Hal Master." Feng Youde menatap Bai Xiaon, berdeham, dan menawarkan beberapa kata dorongan. Lalu dia berbalik dan pergi. Sensasi dipanggil oleh orang lain membuatnya merasa sangat tidak tenang. Setelah Feng Youde pergi, Su Baochai dan pembudidaya Azure Dragon Society lainnya berbalik untuk melihat Bai Xiaon seolah-olah dia semacam dewa. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa saat krisis mematikan mereka akan diselesaikan sedemikian rupa. Hanya gelombang tangannya memanggil seorang pembudidaya Naschen Soul, sesuatu yang membuat semua orang terguncang, termasuk semua pembudidaya yang datang untuk menonton pertunjukan.
Di bawah mata yang bersinar dari semua yang hadir, Bai Xiaon melangkah ke Suba Ochai dan yang lainnya, membusungkan dadanya, dan menyerahkan sejumlah poin prestasi yang cukup besar. Dengan mata berbinar, dia lalu berjalan dengan bangga kembali ke Sky Quarter Rainbow dan guanya yang abadi. Aku tidak percaya aku begitu penting baginya, pikirnya. Dia benar-benar datang ketika aku memanggilnya, dan dengan enggan saat itu, dari raut wajahnya. Sebenarnya, penguasa puncak Sky Quarter juga memiliki tampilan yang sama di wajahnya ketika aku melihatnya. Adakah yang memaksa mereka untuk menjagaku? Tapi siapa? Waktu berlalu. Sebulan penuh berlalu. Selama waktu itu, Li Yuansheng tidak menyebabkan masalah bagi Bai Xiaon. Juga Hall of Devil Slayers tidak memberinya misi. Setiap kali dia pergi mengunjungi Hall of Devil Slayers, jika dia melihat sesuatu yang dia sukai, dia akan mengambilnya secara kredit. Satu-satunya pengecualian adalah barang-barang tertentu yang sangat langka dan berharga yang hanya tersedia untuk Starry Sky Dao Polarity Superstars. Bai Xiaon tidak terlalu memperhatikan hal-hal itu. Hidup itu baik, dan basis budidayanya perlahan berkembang. Akhirnya, dia menyadari bahwa jika dia ingin mengolah Living Mountain Incantation-nya pada pelangi tingkat kedua, yang perlu dia lakukan hanyalah membeli jenis medali perintah tertentu dari Hall of Devil Slayers, yang bertindak sebagai sekali pakai. Lulus. Mengingat harganya tidak mahal, ia membeli beberapa. Dari pelangi tingkat kedua, yang di sebelah kiri adalah untuk Patriark Dewa, sedangkan yang di sebelah kanan adalah untuk pemimpin sekte. Pelangi itu juga dikenal dengan nama Myriad Star Rainbow. Myriad Star Rainbow juga merupakan lokasi berbagai lokasi unik untuk pelatihan dan uji coba dengan api, yang dapat diakses oleh para murid yang memiliki medali perintah yang diperlukan. Ada alasan untuk nama Myriad Star Rainbow, dan itu karena disitulah daftar pembudidaya di Starry Sky Dao Polarity Superstars dipajang. Penggarap seperti itu adalah tipe yang bisa mengguncang seluruh dunia kultivasi timur. Daftar Starry Sky Dao Polarity Superstars cukup menarik, butuh sekitar 30% Myriad Star Rainbow, yang dapat dilihat sebagai koleksi banyak bintang yang berkilauan. Bintang-bintang tersebar di antara 7 warna pelangi, sebagian besar berada di bagian merah, mereka begitu padat sehingga tidak mungkin untuk dihitung. Setelah itu, angka-angka dibagikan seperti oranye, ribuan, hijau, 1000, cian, 4 atau 500, biru, sedikit lebih dari 100. Bintang paling sedikit ada di bagian ungu, di mana hanya 8 yang terlihat. Masing-masing warna mewakili percobaan yang berbeda dengan api, dan untuk bintang-bintang, mereka mewakili chosen yang berbeda. Hanya mereka yang memenuhi syarat untuk menjadi pelangi ini dianggap sebagai Starry Sky Dao Polarity Superstars. Tentu saja, banyak pembudidaya yang tidak memenuhi syarat, dan karena itu, siapapun yang bisa masuk ke daftar itu adalah subjek yang banyak iri pada pihak lain, dan langsung akan cukup terkenal. Selanjutnya, untuk menumbuhkan tren ini, formasi mantra besar Starry Sky Dao Polarity Sect memiliki fungsi khusus. Seorang murid yang melihat dengan cermat pada salah satu dari bintang-bintang itu tiba-tiba akan menemukan nama yang terpilih mengambang di benak mereka. Karena itu, murid yang tak terhitung jumlahnya di sekte itu sepenuhnya dan benar-benar bertekad untuk menjadi salah satu dari Starry Sky Dao Polarity Superstars. Begitu nama mereka ada di pelangi itu, nama mereka akan mampu mengguncang langit dan bumi sepenuhnya. Tentu saja, hanya pembudidaya di bawah tahap Naschen Soul yang bisa menjadi Starry Sky Dao Polarity Superstars. Chapter 417. Bai Xiaon saat ini sedang mengantri di portal teleportasi yang mengarah ke Myriad Star Rainbow. Karena dia punya waktu luang, dia menatap 3 bagian pelangi di atas. Baru-baru ini, ia menghabiskan sedikit waktu untuk lebih terbiasa dengan pengaturan Starry Sky Dao Polarity Superstars. Mereka yang memenuhi syarat untuk dicantumkan sebagai bintang pada pelangi itu adalah terpilih yang benar yang menerima perlakuan khusus dari sekte tersebut, dan akses ke sumber daya yang jauh melampaui apa yang tersedia bagi murid biasa. Bahkan ada barang-barang khusus yang hanya bisa dibeli di Myriad Star Rainbow, dan hanya oleh yang ada di daftar. Bai Xiaon baru-baru ini mengetahui bahwa cobaan dengan api di 7 lapisan pelangi semua sangat berbahaya, dan bahwa setiap tahun, para murid akhirnya mati di dalam mereka. Cobaan itu dengan api tampaknya sangat berbahaya, dipikir Bai Xiaon. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa begitu banyak orang ingin berpartisipasi dalam semua perkelahian dan hal-hal itu. Namun, tidak pernah ada kekurangan murid yang mau menerima tantangan. Salah satu alasannya berkaitan dengan imbalan luar biasa yang tersedia begitu seseorang masuk dalam daftar. Tentu saja, ada juga hadiah yang diberikan untuk sekadar masuk dalam daftar untuk memulai, seperti poin prestasi dan berbagai item langka. Bai Xiaon melihat berbagai warna pelangi, dan akhirnya matanya berhenti di tingkat atas, yang ungu, dan 8 bintang yang ada di sana. Bintang-bintang itu adalah yang tertinggi dari mereka semua, dan ketika Bai Xiaon menyadari bahwa semua orang tampaknya menatap mereka, dia tidak bisa membantu tetapi bersikap skeptis.
Mari kita lihat siapa yang ada di tempat pertama. Dia menatap bintang tertinggi di bagian ungu pelangi, dan sesaat kemudian, sebuah nama muncul di benaknya. Zhao Tianjiao. Mata Bai Xiaon melebar. Dia belum pernah melihat seseorang dengan nama seperti ini sebelumnya, yang secara harfiah berarti, dipilih. Itu adalah nama yang sangat mendominasi. Namun, Bai Xiaon tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, tidak sebagus namaku. Selanjutnya, dia melihat bintang kedua di pelangi, dan beberapa saat kemudian, nama lain muncul di benaknya. Yang ini jelas nama Taois. Bidat. Bai Xiaon tersentak, dan sekali lagi, merasa sedikit kesal. Nama jelek macam apa itu? Skema bidat. Dengan itu, ia pindah ke nama ketiga. Chen Yueshan. Sekilas jelas bahwa nama ini milik seorang pembudidaya wanita. Sama seperti Bai Xiaon akan melanjutkan daftar, orang-orang mulai mendorongnya dari belakang. Daerah di sekitar portal teleportasi Myriad Star Rainbow biasanya cukup ramai, jadi orang tidak senang dengan seseorang yang menghalangi jalan. Melihat jauh dari pelangi, Bai Xiaon berjalan dalam barisan sampai dia mencapai portal teleportasi. Setelah menghilang, ia muncul kembali di Myriad Star Rainbow. Ini adalah pertama kalinya dia ke sini, tapi dia sudah siap. Dia telah memperoleh peta tempat di Hall of Devil Slayers, dan setelah mengkonfirmasi lokasinya, dia terbang ke udara. Ada pembudidaya di mana-mana, kebanyakan dari mereka berasal dari pelangi tingkat ketiga baik untuk berlatih budidaya atau untuk mencoba masuk ke Starry Sky Dao Polarity Superstars. Tempat ini sangat sibuk. Bai Xiaon berpikir dengan heran. Itu jauh lebih keras di sini daripada di Sky Quarter Rainbow. Bai Xiaon bahkan melihat beberapa kios penjual yang telah didirikan oleh para murid untuk menjajakan berbagai barang. Kios seperti itu sepertinya sangat populer. Adapun lokasi yang disisihkan untuk jenis budidaya khusus, hampir semua dari mereka memiliki barisan murid yang menunggu untuk masuk. Beberapa dari garis itu memiliki ratusan murid di dalamnya, yang jelas merupakan sesuatu yang baru bagi Bai Xiaon. Saat dia berjalan, dia akhirnya mencapai lokasi khusus yang disisihkan untuk menanam Living Mountain Enchantation. Itu adalah jurang yang terpencil dan tersumbat. Di sebelah pintu masuknya ada sebuah batu hitam kehijauan. Duduk di atas batu adalah seorang pria parubaya kurus dengan rahang yang menjorok keluar seperti kera. Kulitnya begitu kecoklatan, hampir hitam, dan dari kejauhan, dia hampir tampak seperti monyet yang mengenakan pakaian manusia. Bai Xiaon berkedip beberapa kali dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap pria yang tampak aneh itu. Jelas, dia adalah seorang kultivator formasi inti, namun ada sesuatu tentang dirinya yang membuatnya tampak sangat kuat, sesuatu yang Bai Xiaon tidak bisa memakainya. Seolah-olah ada energi menakutkan di dalam dirinya yang entah bagaimana tidak mungkin dilepaskan ke tempat terbuka. Namun, Bai Xiaon memiliki firasat yang berbeda bahwa jika pria ini benar-benar menyerang seseorang, kekuatan itu memang akan meletus, dan ketika itu terjadi, itu bahkan mungkin cukup untuk melawan seseorang di tahap Naschen Soul. Starry Sky Dao Polaritas Sekte benar-benar tempat yang menakutkan. Pikirnya. Bahkan penjaga acak benar-benar kesemutan. Pada saat itu, Bai Xiaon melihat sekeliling dan menyadari betapa dingin dan sepi tempat ini. Tidak ada yang mengantri untuk masuk, dan setelah beberapa saat, dia bahkan bertanya-tanya apakah dia entah bagaimana tersesat dan berada di tempat yang salah. Namun, setelah memeriksa ulang petanya, dia yakin bahwa dia berada di tempat yang tepat. Ketika dia berdiri di sana, pria di atas batu itu tiba-tiba membuka matanya dan berbicara dengan suara yang tajam dan tajam. Lembah bunga apung ada di sebelah kanan. The Peak of Green Cliffs ada di sebelah kiri. Pool of Emerald Waters ada di belakangku. Dan di depan adalah tebing Marshall Saling. Terima kasih, kakak tua, Bai Xiaon menjawab, tapi aku sebenarnya sedang dalam perjalanan ke Ravine of Endless Mountains. Benarkah? Kata pria itu, tampak sedikit terkejut. Setelah melihat Bai Xiaon dari atas ke bawah, matanya tiba-tiba berbinar. Kamu mengolah Living Mountain Enchantation. Bai Xiaon segera mengangguk. Pria itu terkekeh, dan sorot matanya melembut. Dengan itu, dia melakukan gerakan mantera dengan tangan kanannya dan kemudian melambaikan jarinya ke jurang yang berdekatan. Seketika, jurang bergetar, dan kemudian mulai beriak dan memutarbalikkan. Tiba-tiba, tangan batu besar menjulur dari lembah, lebarnya lebih dari 30 meter. Rupanya, tangan itu menunggu Bai Xiaon melangkah ke sana. Pria itu kembali menatap Bai Xiaon dan berkata, sudah lama sejak seseorang menanam Living Mountain Enchantation. Ini bukan teknik, melainkan kemampuan ilahi yang berfokus pada menjadi gunung manusia, dan dengan demikian memiliki akses ke kekuatan tanpa batas.
Itu dibagi menjadi 4 tingkatan, level-level itu adalah gunung fana, gunung bumi, gunung surga, dan akhirnya, tingkat tertinggi, gunung abadi. Kunci budidaya jenis ini adalah gunung berbaur. Lagi pula, gunung memiliki semangat, dan di jurang ini kamu akan menemukan gunung yang tak terhitung jumlahnya. Temukan seseorang yang terhubung dengan kamu dengan takdir, dan kemudian dapatkan pencerahan semangat gunung itu. Jika kamu berhasil, kamu dapat melepaskan kekuatan gunung hidup. Pria itu melambaikan jarinya, dan raungan yang memekakkan telinga memenuhi telinga Bai Xiaon ketika informasi lebih lanjut tentang Living Mountain Incantation mengalir ke dalam benaknya. Ekspresi muram, Bai Xiaon menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam pada pria itu. Terima kasih banyak atas bantuan kamu, Tetua Beratar. Bisakah aku meminta untuk mengetahui nama kamu yang terhormat? Kamu bisa memanggilku Stone Mountain. Stone Mountain tersenyum tipis, lalu memejamkan matanya dan kembali bermeditasi, sangat mirip monyet batu. Bai Xiaon sekali lagi membungkuk, lalu mengambil napas dalam-dalam dan melompat ke tangan batu besar yang telah membentang dari dalam jurang. Begitu dia melakukannya, tangan itu mengepal, lalu menariknya ke jurang. Beberapa saat kemudian, tangan itu mulai memudar, dan ketika itu terjadi, riak-riak yang muncul beberapa saat lalu memudar, dan jurang tampak sepi seperti biasanya. Visi Bai Xiaon berenang sedikit, dan gemuruh bergema di telinganya. Namun, semua itu segera memudar, dan ketika dia bisa melihat dengan jelas, dia menyadari dengan terkejut bahwa dia berada di dunia yang sama sekali tidak dikenal. Langit adalah warna hijau kebiru-biruan, dan di bawah, adalah lautan awan yang tak terbatas, dengan puncak gunung yang tak terhitung muncul di dalamnya. Melihat begitu banyak puncak gunung yang membentang sejauh mata memandang memang sangat mengejutkan. Terravine of Endless Mountains, pikirnya, terguncang. Setelah terbang sedikit, dia melakukan persis seperti yang dikatakan Stone Mountain dan mulai mencari gunung yang terhubung dengannya berdasarkan takdir. Tapi bagaimana aku bisa tahu kalau kita terhubung oleh takdir? Gumamnya pada dirinya sendiri, merasa sedikit bingung. Apakah aku baru saja menemukan gunung yang terlihat bagus untukku? Ketika dia terbang di atas lautan awan, dia melihat ke sana kemari untuk melihat gunung yang menawan. Saat Bai Xiaon terbang melintasi Ravine of Endless Mountains, di luar di Sky Quarter Rainbow, Song Kui duduk bersila di guanya yang abadi, matanya bersinar cerah. Aku akhirnya mencapai momen formasi inti. Saat ini, ia memiliki banyak formasi mantra yang didirikan di sekitarnya, dan telah memberitahu Aula tentang apa yang sedang dilakukannya. Dia juga telah membeli beberapa pil obat yang dirancang khusus untuk formasi inti. Muncul satu ke dalam mulutnya, dia menutup matanya dan bersiap untuk membuat terobosan. Setengah bulan setelah Song Kui, Chen Manyao juga mulai menerobos ke formasi inti. 2 hari setelah itu, Guru Dewa Diviner juga mulai membuat terobosannya. Selain Big Fatty Zhang dan Subao Chai, semua pelindung Dao yang mengikuti Bai Xiaon ke Starry Sky Dao Polarity Sect sedang melakukan upaya mereka untuk menembus formasi inti. 3 di kelompok itu sudah membuat persiapan yang luas. Dikombinasikan dengan fakta bahwa Starry Sky Dao Polarity Sect adalah sekte sumber sungai dengan energi spiritual yang melimpah, itu membuatnya lebih mudah bagi mereka untuk mencoba terobosan mereka. Adapun Chen Manyao dan Master God Diviner, sejumlah besar poin jasa yang ada di Azure Dragon Society juga ada hubungannya dengan itu. Adapun Big Fatty Zhang, dia tidak bisa mendekati yang lain dalam hal persiapan, tetapi Bai Xiaon pasti akan merawatnya, dan telah menyisihkan banyak poin jasa untuk dia gunakan. Dengan demikian, basis budidayanya sekarang telah mencapai lingkaran besar yayasan pendirian. Itu berarti baginya, formasi inti sudah dekat. Chapter 418. Saat pelindung Bai Xiaon Dao melakukan meditasi terpencil untuk mencoba menerobos dari tahap pendirian yayasan, Bai Xiaon terbang di sekitar Ravine of Endless Mountains, mencari gunung yang terhubung kepadanya oleh takdir. Hanya gunung manakah yang ditakdirkan untukku, pikirnya, frustrasi. Ada banyak gunung di dunia awan ini, dan meskipun sebagian besar dari mereka tampak mengesankan, tak satu pun dari mereka yang tampaknya terhubung kepadanya oleh takdir. Bai Xiaon tidak yakin apa yang harus dilakukan, dan terus terbang tanpa tujuan. Dia bahkan tidak yakin berapa lama waktu telah berlalu. Tepat ketika dia akan secara acak memilih gunung untuk dicoba, dia melihat gunung yang sangat unik di lautan awan, dan getaran melewatinya. Gunung ini sebenarnya kurang terlihat seperti gunung dan lebih seperti patung. Itu menggambarkan raksasa, berlutut dengan satu lutut, tangan kanan terentang seolah-olah untuk menggenggam langit.
Fitur wajah lelah dan tidak mungkin untuk mengidentifikasi, tetapi ada sesuatu di mata patung yang membuat Bai Xiaon benar-benar terguncang. Dia hampir yakin bisa mendengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi dan menggema di telinganya, dan hampir bisa melihat raksasa-raksasa itu mencoba merobek langit. Sepertinya leluhur darah, pikirnya. Ketika dia terbang lebih dekat ke gunung, dia menyadari bahwa tekanan yang mengejutkan membebani dirinya, tekanan yang membuatnya gemetar dan bergetar. Seketika, matanya mulai bersinar terang. Mungkinkah gunung ini yang terhubung denganku dengan takdir? Jika tidak, lalu mengapa aku mulai merasakan tekanan setelah melihatnya? Itu membuktikan bahwa benda itu terhubung denganku oleh takdir, kan? Bersemangat, dia terus terbang lebih dekat ke patung. Pada saat itulah kura-kura kecil itu tiba-tiba menjulurkan kepalanya keluar dari tas Bai Xiaon yang dipegang dan bergumam dengan jijik, takdir. Ya benar. Patung ini berada di tengah-tengah dimensi ini, siapapun yang mencapai titik ini akan merasakan tekanan, selama mereka masih hidup. Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar, Little Bai. Kamu diam. Bai Xiaon menyalak dengan marah. Mengabaikan kura-kura kecil itu, dia terbang lebih dekat ke patung itu sampai dia bisa turun ke tangan yang terbuka. Pada titik ini, dia merasa lebih dari sebelumnya bahwa patung itu mirip dengan leluhur darah, jadi dia dengan cepat duduk bersila untuk bermeditasi. Patung ini dan aku pasti terhubung dengan takdir. Pasti. Dengan itu, ia melanjutkan untuk menumbuhkan mantra gunung hidup dengan tekad penuh dan sepenuhnya. Keesokan harinya, dia membuka matanya dan merasa tertekan untuk menemukan bahwa meskipun telah menghabiskan seluruh waktu mencoba berbaur dengan gunung, tidak ada reaksi sama sekali. Semua gunung memiliki roh. Pikirnya, menggelengkan kepalanya. Dengan itu, dia memejamkan mata dan menghabiskan 3 hari mencoba memecahkan misteri. Namun, satu-satunya hasil adalah dia menjadi lebih tertekan. Apakah itu benar-benar memiliki semangat? Pikirnya. Aku tidak merasakan apa-apa. Dia berpikir sedikit lagi untuk mencoba memunculkan beberapa ide lagi, dan kemudian menutup matanya untuk mencoba lagi. Waktu berlalu. Pada titik tertentu, ia kehilangan jejak tentang berapa banyak upaya yang telah ia lakukan, namun terlepas dari semua itu, ia tidak memicu reaksi tunggal dari patung itu. Namun, berkat tekadnya yang tak tergoyahkan, ia akhirnya mulai memperhatikan beberapa tren, dan segera, sesuatu seperti berbagai lapisan fluktuasi muncul di benaknya. Namun, itu tidak menyelesaikan masalah sepenuhnya, jadi Bai Xiaon mengertakkan giginya lebih keras dan terus bekerja. 2 bulan kemudian, Song Kue muncul dari fasilitas meditasinya yang terpencil di Sky Quarter Rainbow, disertai dengan gemuruh-gemuruh. Pada saat yang sama, aura formasi inti berkeliaran ke segala arah, menyebabkan awan berputar, dan menarik banyak perhatian dari orang-orang di daerah tersebut. Peluit berteriak terdengar ketika Song Kue terbang ke udara, mata berbinar seperti bintang-bintang, tubuh bersinar seperti harta. Kekuatan basis kultivasi berdesir darinya, tekanan formasi inti, sudah cukup untuk merobek langit dan bumi. 8 laut spiritual mengkristal sekarang ada di dalam dirinya, yang telah membentuk bersama menjadi inti bumi. Inti bumi yang terbentuk dari 8 lautan spiritual memberinya kekuatan dan kekuatan yang membuatnya menjadi salah satu yang paling kuat di antara para ahli formasi inti. Ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu. Akhirnya. Core Formation. Song Kue memalingkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Bai Xiaon, dia menyatakan dengan gembira, aku akan segera melewatimu. Mata bersinar dengan antisipasi, dia terbang kembali ke gua abadi untuk menstabilkan basis kultivasinya. Tidak lama setelah Song Kue mencapai formasi inti, Chen Manyao dan Master God Diviner juga berhasil. Jika peristiwa ini terjadi kembali di sekte penangkal sungai, itu akan menarik sedikit perhatian, tetapi di sekte polaritas langit berbintang langit, para pembudidaya inti formasi relatif umum. Tentu saja, itu masuk akal mengingat seberapa besar sekte itu, dan bagaimana ia mengendalikan semua dunia budidaya timur. Itu adalah sekte di mana segala macam ahli yang kuat berkumpul, dan dengan demikian, pembudidaya inti formasi sepele bukan apapun yang orang akan membayar banyak perhatian. Hanya setelah mencapai tahap Naschen Soul seseorang dapat dianggap cukup kuat untuk mendominasi lokasi lain di dunia budidaya timur. Terlepas dari kenyataan bahwa mencapai formasi inti bukanlah masalah yang sangat besar di sekte ini, Master God Diviner dan Chen Manyao sama-sama sangat bersemangat. Sementara itu, kembali di Ravine of Endless Mountains, Bai Xiaon dengan sedih melanjutkan pekerjaannya di atas patung besar. Kenapa itu tidak berhasil? Setengah bulan berlalu, dan Bai Xiaon berada di ambang kehancuran mental.
Hingga saat ini, semua upaya untuk berbaur dengan gunung telah berakhir dengan kegagalan, dan satu-satunya kemajuan yang ia lakukan adalah mampu merasakan roh gunung di dalamnya. Kalau begini terus, butuh waktu lebih dari 100 tahun untuk menyelesaikannya dengan benar. Bai Xiaon hampir menjadi gila. Setelah tiba di sekte polaritas langit berbintang, ia telah melakukan sedikit penyelidikan, dan tahu bahwa Living Mountain Incantation adalah salah satu dari 300 sihir rahasia sekte itu. Tidak hanya itu benar-benar terdaftar dalam top 10. Dari zaman kuno hingga sekarang, hanya beberapa orang yang pernah berhasil mengolahnya, dari mana kesulitannya dapat dilihat. Meskipun beberapa orang berhasil dalam hal itu segera, ada orang lain yang tidak pernah berhasil bahkan seumur hidup. Ah, lupakan saja. Ini terlalu sulit. Tertekan, dia bangkit, memandang ke bawah ke gunung seperti patung di bawah kakinya, dan kemudian memberikan sedikit harum. Ya, bahkan jika aku tidak bisa menggunakan Living Mountain Incantation ini, itu tidak masalah. Aku masih memiliki kerajaan Water Swamp dan kekuatan gravitasi dan tolakan. Ketika sampai pada keajaiban gravitasi dan tolakan, penelitiannya yang luas telah mengarahkan penanamannya ke titik di mana ia dapat membentuk bola kecil yang berisi kekuatan gravitasi dan tolakan. Berdasarkan apa yang dia tahu, itu tidak akan lama sebelum dia memiliki kendali penuh atas sihir itu. Sejauh Water Swamp Kingdom-nya pergi, itu adalah salah satu kartu asnya, sesuatu yang tidak akan dia gunakan kecuali benar-benar diperlukan. Masih merasa sedikit tidak puas, Bai Xiaon turun dari gunung ke udara. Dengan pandangan terakhir pada patung itu, dia menghela nafas dan mulai berjalan ke kejauhan. Tak lama, dia keluar dari Ravine of Endless Mountains. Begitu tangan besar itu menempatkannya di luar pintu masuk seperti cermin, dia memandang ke arah Stone Mountain, yang duduk di sana tampak seperti patung monyet, dalam posisi yang persis sama dengan ketika Bai Xiaon memasuki jurang berbulan-bulan sebelumnya. Tapi kemudian, Stone Mountain membuka mata dan memandang Bai Xiaon. Tidak ada yang pernah berhasil menyatu dengan gunung pada upaya pertama mereka. Bahkan orang dengan bakat laten yang luar biasa biasanya perlu 10 kali percobaan. Untuk menyatu dengan gunung, lupakan dulu dirimu, lalu lupakan gunung. Ketika kamu bangun, kamu akan menjadi gunung, dan gunung itu akan menjadi kamu. Bai Xiaon berhenti di tempat sejenak, memikirkan apa yang baru saja dikatakan Stone Mountain, lalu mengangguk. Menggenggam tangan, dia membungkuk dan kemudian pergi. Kembali di guanya yang abadi, dia duduk bersila dan bermeditasi sedikit lebih lama dari apa yang baru saja diberitahukan padanya. Tak lama, dia membuka matanya, dan mereka berbinar cerah. Formasi inti. Tak lama, seberkas cahaya menembus langit ke arahnya, berubah menjadi seorang wanita muda dengan fitur yang sangat indah, dan jubah kuning yang sepenuhnya melengkapi sosoknya dalam segala hal. Halo, Tetua Bai. Dia tidak lain adalah Chen Manyao. Sambil tersenyum menawan, dia mendarat di luar gua abadi Bai Xiaon dan baru saja akan mengatakan beberapa kata lagi ketika pintu terbuka dan Bai Xiaon melangkah keluar. Mengklik lidahnya, dia berputar di sekelilingnya dan memandangnya naik turun. Wajah memerah, dia cemberut main-main dan berkata, "Apa yang kamu lakukan, Tetua Brother Bai?" Terdengar sedikit genit, dia memalingkan muka dan berkata, "Sudah beberapa bulan sejak terakhir kita bertemu, istri. Selamat telah mencapai formasi inti." Kembali di Sky City, Chen Manyao telah mengambil untuk menyebut dirinya, istri, Bai Xiaon selama waktu itu ia mendambakan poin jasa. Namun, untuk mendengarnya menggunakan istilah ini sekarang menyebabkan flus pada wajahnya tumbuh lebih dalam. Mata berbinar dengan sinar menggoda, dia melangkah lebih dekat padanya. "Elder Brother Bai," katanya lembut, napasnya membelai pipinya, "selama kamu menjanjikan satu hal padaku, maka kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padaku." "Satu hal apa?" Bai Xiaon terbatuk datar, mengamati beberapa kurva Chen Manyao yang lebih menonjol. "Sederhana. Bergabung saja dengan kami di..." "Simpan napasmu." Dia memotong, menggelengkan kepalanya. Ini bukan pertama kalinya Chen Manyao membicarakan masalah ini. Kembali di Sky City, dia telah mengisyaratkan pada banyak kesempatan bahwa dia harus bergabung dengan Wildlanders, tetapi dia selalu menolak. "Sekte Sungai Heavenspan adalah yang ortodoks," katanya dengan bangga, "dan kalian orang-orang Wildland adalah pengkhianat. Aku, Bai Xiaon, berasal dari sekte ortodoks yang terkenal, dan didukung oleh entitas yang begitu kuat bahkan aku tidak tahu siapa mereka. Bagaimana aku bisa bergabung dengan sekelompok pengkhianat?" Tentu saja, dia hanya mempelajari detail dari masalah seperti itu dari Chen Manyao sendiri. Namun, setelah banyak berpikir, dia telah memikirkan masalah ini dengan jelas, dan memutuskan bahwa bergabung dengan para pemberontak akan mempertaruhkan nyawanya yang buruk.
Mungkin suatu hari kamu akan berubah pikiran, kata Chen Manyao dengan sedikit senyum, seolah-olah dia tidak keberatan sama sekali bahwa dia menolaknya. Dengan itu, dia mengubah topik pembicaraan. Oh, benar. Tetua Brother Bai, alasan aku datang ke sini hari ini adalah karena aku memiliki beberapa petunjuk tentang Duling Fei. Chapter 419. Bai Xiaon tiba-tiba menatap Chen Manyao dengan mata berkilau. Chen Manyao menutupi mulutnya saat dia tertawa ringan, matanya berbinar dengan pesona. Melihat seberapa besar Bai Xiaon tertarik pada berita seperti itu, dia tidak bertele-tele. Berdasarkan investigasi komprehensif yang aku lakukan, aku yakin bahwa, meskipun tidak mengetahui lokasi Duling Fei yang sebenarnya saat ini, dia pasti berada di sekte polaritas Starry Sky Dao. Meskipun Bai Xiaon tidak mengatakan apa-apa, matanya terus berkilau cerah. Hal-hal yang telah aku janjikan akan lakukan untukmu, akan kulakukan, kata Chen Manyao. Aku akan terus menyelidiki, dan ketika aku mendapatkan beberapa informasi yang lebih spesifik, aku akan segera memberitahu kamu. Hanya perlu diingat bahwa Duling Fei kemungkinan sudah menyadari kehadiran kamu di sini. Memberikan Bai Xiaon pandangan terakhir, dia berbalik dan pergi. Bai Xiaon berdiri di pintu masuk gua keabadiannya selama beberapa waktu setelah Chen Manyao pergi, melihat matahari terbenam di cakrawala, pada bayang-bayang malam yang menyebar, dan di laut keemasan megah yang menyebar sejauh mata memandang. Pada saat yang sama, ia mengingat kembali banyak kenangan masa lalu. 2 jam kemudian, dia mengambil napas dalam-dalam, menenangkan hatinya, dan berjalan kembali ke guanya yang abadi untuk bermeditasi. Pada saat ini, dia tidak terlalu keras kepala untuk belajar kebenaran tentang Duling Fei seperti yang dia lakukan bertahun-tahun yang lalu. Namun, beberapa hari kemudian, dia masih merasa agak gelisah. Tidak hanya soal Duling Fei yang masih memakannya, tetapi masalahnya dengan Living Mountain Incantation terus membuatnya frustrasi, dan dia tidak bisa berhenti memikirkan apa yang dikatakan Stone Mountain. Lupakan diriku, lupakan gunung. Ketika aku bangun, aku akan menjadi gunung, dan gunung akan menjadi aku. Bai Xiaon mengerutkan kening. Meskipun dia mengerti kata-kata secara umum, itu adalah kata, lupa, yang jelas merupakan bagian yang paling penting. Tentu saja, mudah untuk berbicara tentang melupakan sesuatu, tetapi untuk benar-benar melakukannya adalah masalah lain, dan saat ini, Bai Xiaon tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Bagaimana aku bisa lupa? Gumamnya dengan cemas. Pergilah ke trans. Mnemonik tidak secara khusus mengatakan apa-apa tentang mengalami trans. Aku berharap ada beberapa cara yang bisa kamu katakan lupa dan kemudian langsung lupakan. Itu akan sempurna. Hampir setelah kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia tiba-tiba membeku di tempatnya, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Katakan, lupakan, lalu segera lupakan. Dia menjilat bibirnya, matanya berbinar ketika dia mengingat kembali pil KB fantasinya, yang, setelah dikonsumsi, menempatkan seseorang ke dalam halusinasi di mana orang melupakan kenyataan. Itu benar. Dia menepuk pahanya dengan penuh semangat, lalu bangkit dan mulai mondar-mandir di guanya yang abadi. Setelah menghabiskan banyak waktu dalam pemikiran, ia menghasilkan salah satu pil fantasinya dan memeriksanya dengan cermat. Setelah beberapa saat, alisnya berkerut ketika dia memikirkan ekspresi yang sangat aneh yang muncul di wajah para petani yang mengambil pil, dan kemudian mulai khawatir bahwa dia akan terlihat seperti mereka jika dia mengkonsumsinya. Tidak, itu tidak akan terjadi. Karena aku akan mengkonsumsinya sendiri, aku harus lebih berhati-hati. Aku perlu menyesuaikan formula yang sesuai dengan aku secara khusus. Setelah menghabiskan lebih banyak waktu dalam pemikiran, ia bergegas keluar dari gua abadi ke aula pembunuh iblis untuk mendapatkan beberapa bahan yang diperlukan. Ketika murid yang bertanggung jawab atas depot suplai melihat Bai Xiaon datang, dia tersenyum dan dengan hormat membungkuk memberi salam. Bai Xiaon mengunjungi Hall of Devil Slayers cukup sering untuk mendapatkan barang yang dia butuhkan, banyak yang dia beli secara kredit. Itu adalah pengaturan yang tidak pernah terjadi di Hall of Devil Slayers, dan sebagai hasilnya, dia sangat terkenal. Aku harus meramu pil ini kembali. Aku membutuhkan pil yang dirancang untuk aku, sesuatu yang tidak berbahaya sama sekali. Katakan lupa dan kemudian langsung lupakan, katakan bangun dan kemudian langsung bangun. Itulah pil yang aku butuhkan. Semakin dia memikirkannya, semakin masuk akal. Oleh karena itu, ia menghasilkan sejumlah besar poin jasa untuk mendapatkan tanaman obat yang ia butuhkan, yang semuanya sangat langka. Ketika dia melihat-lihat item yang tersedia, dia tiba-tiba melihat satu tanaman roh tertentu yang tidak memiliki bunga, tetapi sebaliknya, 7 daun, masing-masing berwarna berbeda. Hampir seketika, mata Bai Xiaon berbinar, dan dia tersentak.
Rumput Mistisia 7 warna. Kembali di Spirit Stream Sect, dia telah membaca beberapa informasi tentang rumput Mistisia 7 warna pada Sleep Geog. Itu adalah tanaman roh yang diketahui mengeluarkan kabut halusinasi yang dapat digunakan dalam pil obat psikedelik. Tidak hanya efektif luar biasa, tetapi sama sekali tidak memiliki efek samping yang berbahaya. Beri aku beberapa di antaranya. Katanya bersemangat, menunjuk ke rumput Mistisia 7 warna. Tetua Brotherby, sekte membatasi penjualan jenis tanaman obat ini. Hanya orang-orang di 1000 top Starry Sky Dao Polarity Superstars yang dapat membelinya. Hah? Kata Bai Xiaon, rahannya jatuh. Setelah ragu-ragu sejenak, dia masih tidak bisa menekan kegembiraannya tentang tanaman itu, dan langsung terbang menuju kuil utama di Hall of Devil Slayers. Sepanjang jalan, banyak murid dari Hall of Devil Slayers melirik dengan hormat ke arahnya. Biasanya ketika dia datang ke sini, dia akan berjalan dan memamerkan sedikit, tapi sekarang, dia terlalu bersemangat, dan bergegas langsung menuju kuil. Hal Master, serunya sebelum bahkan tiba, ini aku, Bai Xiaon. Bolehkah aku meminta audiensi? Master Cloud Dao berdiri berjaga di luar kuil, dan ketika dia melihat Bai Xiaon datang, dia tersenyum dan tidak melakukan apapun untuk menghalangi jalannya, membiarkannya masuk langsung ke dalam kuil. Feng Youde sedang duduk di ujung kuil, bermeditasi. Namun, begitu Bai Xiaon bergegas masuk, matanya terbuka. Memaksa senyum ke wajahnya, dia berkata, apa yang bisa aku bantu, Xiaon? Baru-baru ini, Bai Xiaon berada di Ravine of Endless Mountains, membuat Hall of Devil Slayers jauh lebih tenang. Sebelum itu, dia selalu datang dengan satu masalah atau yang lain untuk mengganggu Feng Youde. Hal Master, Bai Xiaon berkata dengan cemas, aku benar-benar membutuhkan rumput Mistisia 7 warna. Apakah kamu punya? Bisakah aku memiliki beberapa batang? Feng Youde mengeluarkan slip batu giok untuk memeriksa berapa banyak rumput Mistisia 7 warna di Hall of Devil Slayers. Setelah beberapa saat, wajahnya berkedut, meskipun rumput Mistisia 7 warna bukanlah tanaman yang sangat langka, tidak ada persediaan besar di tangan. Hall of Devil Slayers hanya memiliki 3 tangkai. Selain itu, mengingat efek halusinasi tanaman, itu hanya bisa ditangani dengan aman oleh pembudidaya dengan basis budidaya yang relatif tinggi. Dengan demikian, sekte tersebut telah membatasi cara penyebarannya. Feng Youde menghela nafas dan berkata, ini bukan masalah besar. Cari saja seseorang di 1000 teratas Starry Sky Dao Polarity Superstars, dan minta mereka membelinya untuk kamu. Pada titik ini, dia benar-benar merasa seperti telah menjadi pelindung Bai Xiaon. Menekan perasaan suram yang telah muncul di dalam hatinya, dia mengangkat suaranya dan berkata, Tuan Cloud Dao, bisakah kamu menangani ini? Master Cloud Dao mengangguk setuju dan bergegas. Bai Xiaon segera dipindahkan. Seluruh tujuannya datang ke sini adalah untuk mencari bantuan dari Feng Youde dalam mendapatkan seseorang dari 1000 teratas untuk membeli tanaman untuknya. Melemparkan tangannya ke bahu Tuan Cloud Dao, Bai Xiaon dengan cepat membawanya keluar dari aula. Junior Brother Bai, Master Cloud Dao berkata dengan cepat, Hall of Devil Slayers hanya memiliki beberapa lusin murid dalam 1000 teratas. Semua dari mereka dipilih, jelas, dan banyak yang bangga dan sombong. Jelas, siapapun dari mereka yang setuju untuk membantu kamu akan mengharapkan semacam kompensasi sebagai imbalan. Master Cloud Dao tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan kebenaran dari Bai Xiaon. Sebagai penjaga kehormatan Hall of Devil Slayers, tidak hanya dia ingin menghindari menyinggung Bai Xiaon, dia juga berusaha menghindari memprovokasi mereka yang berada di 1000 teratas. Tidak masalah, kata Bai Xiaon, melambaikan lengan bajunya. Jika ada satu hal yang ia miliki banyak, itu adalah poin pantas. Dipenuhi dengan semangat, dia bergegas mengikuti guru Cloud Dao menuju gua abadi yang jauh. Setelah mencapai jarak tertentu, Master Cloud Dao berhenti untuk menawarkan penjelasan. Ini adalah gua abadi dari saudara Brother Yo. Dia sudah dalam tahap formasi inti akhir, meskipun belum berusia 100 tahun. Dia mencapai bagian hijau pelangi, mendapatkan peringkat 777 di Starry Sky Dao Polarity Superstars. Junior Brother Yo adalah terpilih, dan sangat terkenal di Hall of Devil Slayers. Dia juga memiliki banyak pengikut di antara para murid berpangkat rendah. Mari kita kunjungi dia. Ingatlah untuk bersikap sangat sopan, dan pasti tidak mengatakan apapun untuk menyinggung perasaannya. Master Cloud Dao menawarkan beberapa nasihat lagi di sepanjang garis-garis ini, dan Bai Xiaon mengangguk setuju sepanjang waktu. Dia tahu bahwa ketika akan meminta bantuan, seseorang harus bersikap terbaik. Sebelum mereka berdua bahkan bisa mendekati pintu, 3 pembudidaya bergegas ke depan untuk menghalangi jalan mereka.
Ketiga pembudidaya ini memiliki basis budidaya yang mendalam, tetapi begitu mereka melihat bahwa itu adalah Master Cloud Dao yang mendekat, mereka melangkah ke samping. Namun, setelah mencapai pintu, tidak ada jumlah panggilan dari pihak Master Cloud Dao yang bahkan memicu respons sekecil apapun. Kurasa Junior Brother Yo tidak ada di rumah. Master Cloud Dao berkata dengan sedikit canggung. Bai Xiaon mengerutkan kening dan kemudian membuka mata ketiga celah kecil. Secara instan, dia bisa melihat bagian dalam gua abadi. Berbaring di depan adalah seorang pria muda yang sedang ditunggu oleh beberapa pelayan-pelayan. Ekspresi cemoohan bisa terlihat di wajahnya saat dia dengan terang-terangan mengabaikan Bai Xiaon dan Master Cloud Dao. Jangan khawatir, Junior Brother Bai, mari kita lanjutkan saja. Berikutnya adalah gua abadi milik Junior Brother Chen. Dia teman aku, jadi dia harus bisa membantu dengan masalah kecil seperti ini. Bai Xiaon mulai sedikit tertekan, tapi dia mengikuti Master Cloud Dao bersama ke gua abadi kedua. Rupanya, Tuan Cloud Dao benar-benar berteman dengan Brother Junior ini, yang segera membuka pintu dan membiarkan mereka masuk. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa ia tidak memperlakukan mereka dengan dingin, dia juga tidak memperlakukan mereka dengan hangat. Setelah Tuan Cloud Dao menjelaskan situasinya, Brother Junior Chen memandang Bai Xiaon dengan dingin dan berkata, aku akan menanganinya setelah sesi meditasi terpencil aku saat ini. Terima kasih banyak, Kakak Chen. Bai Xiaon berkata dengan cepat. Ngomong-ngomong, berapa lama milikmu? Paling cepat, 2 tahun. Mungkin sebanyak 5. Tampak agak tidak sabar, dia melambaikan mereka keluar dari gua abadi. Chapter 420. Mata Bai Xiaon melebar menjadi silau, dan jika bukan karena fakta bahwa Tuan Cloud Dao menariknya pergi, dia hampir pasti akan mulai berdebat dengan kultivator bernama Chen yang menatap dingin ketika mereka berdua pergi. Gua. Kemudian, ledakan keras terdengar ketika pintu dibanting menutup. Beberapa saat kemudian, sebuah suara dingin bergema keluar dari dalam gua. Tidak bisa menunggu. Tantang sendiri cobaan itu. Baik. Bai Xiaon menyalak dengan marah. Lagi pula, apa yang menakjubkan tentang masuk ke dalam top 1000? Jika kamu tidak ingin membantu, jadilah itu, tetapi tidak perlu menyebalkan tentang itu. Master Cloud Dao tersenyum pahit dan dengan cepat berusaha menghibur Bai Xiaon. Tenang, Brother Junior Bai. Dia menggelengkan kepalanya. Ai. Lihat, semua orang di 1000 teratas adalah terpilih. Mereka bukan tipe orang yang bisa kita beritahu apa yang harus dilakukan. Sekte memandang mereka semua sebagai tokoh masa depan yang penting, terutama mereka yang berada di peringkat beberapa ratus teratas. Misalnya, aku mendengar bahwa belum lama ini, Sima Feiru menduduki seluruh distrik kultivasi dan tidak akan membiarkan siapapun masuk. Itu menyebabkan gangguan, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang dilakukan mengenai hal itu. Tidak ada yang mau mengambil risiko menyinggung dia. Bai Xiaon telah mendengar tentang Sima Feiru ini, dan tahu bahwa dia peringkat di suatu tempat di tahun 90-an. Dia adalah terpilih yang spektakuler dan mendominasi, bukan dari Hall of Devil Slayers, melainkan dari Hall of Sex Sanctum. Berikutnya, adalah kesedihan Bai Xiaon bahwa Master Cloud Dao membawanya ke lokasi ketiga, dan kemudian yang keempat. Dari beberapa lusin pembudidaya di Hall of Devil Slayers yang berada di 1000 teratas, sebagian besar saat ini dalam meditasi terpencil, dan yang lainnya pergi. Ketika hari berlalu, tidak ada yang terpilih memperhatikan Bai Xiaon dan Master Cloud Dao. Keduanya diabaikan atau langsung ditolak. Meskipun ekspresi yang berbeda dapat terlihat pada wajah berbagai terpilih, tidak ada dari mereka yang bisa menyembunyikan kesombongan yang merembes keluar dari tulang mereka. Bai Xiaon tidak mungkin lebih jengkel. Mereka sombong seperti ayam ekor roh. Sekarang sudah malam, dan Bai Xiaon sangat marah dan terhina pada bagaimana tugas yang tampaknya tidak penting ini telah berjalan. Bahkan, ia bahkan merasakan dorongan untuk pergi mencoba masuk ke Starry Sky Dao Polarity Superstars. Junior Brother Bai, lihat masih ada satu lagi yang tersisa. Dia lebih masuk akal daripada yang lain, kita pasti bisa berhasil. Jangan marah. Ini adalah bagaimana terpilih. Mereka berjuang melalui kerumunan puluhan ribu untuk sampai ke tempat mereka sekarang. Pikirkan bahaya yang terlibat dalam hal itu. Itu wajar bahwa mereka akan sedikit bangga dan sombong. Master Cloud Dao telah membujuk Bai Xiaon dengan cara ini sepanjang hari. Meskipun dia merasa agak malu tentang apa yang telah terjadi, dia juga agak mengejek Bai Xiaon karena mengandalkan Feng Youde untuk melakukan segalanya untuknya. Jika dia memiliki keterampilan sejati, mengapa dia tidak mengambil tantangan sendiri alih-alih meminta bantuan? Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam, menekan perasaan depresi dan mengikuti guru Cloud Dao ke gua abadi-abadi. Ternyata, pembudidaya ini sedikit lebih masuk akal. Setelah mendengar permintaan itu, dia langsung tersenyum.
Ah, ini masalah sederhana. Aku sebenarnya telah melakukan hal-hal seperti ini sebelumnya. Namun, aku membebankan biaya perantara. Junior Bruderby, aku sudah banyak mendengar tentang kamu. Jadi untuk 1 juta poin prestasi, aku bisa mendapatkan tanaman obat untuk kamu. Mata Bai Xiaon melebar. 1 juta poin jasa bukan harga yang tidak mampu ia dapatkan. Tetapi rumput mistisia 7 warna yang ia inginkan hanya berharga beberapa puluh ribu saja. Namun orang ini ingin menagih 1 juta kepadanya. Melihat ekspresi Bai Xiaon, pembudidaya itu tersenyum, senyum jijik dan percaya diri. Menurutku itu mahal. Tidak mau membayar. Tidak apa-apa. Jika kamu cukup baik, coba saja masuk ke Starry Sky Dao Polarity Superstars. Jika kamu bisa masuk ke 1.000 teratas, maka kamu tidak akan memerlukan bantuan sama sekali dari aku. Mencoba menjaga napasnya tetap tenang, Bai Xiaon berbalik dan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berjalan pergi. Master Claudao bergegas di belakangnya, menghela nafas. Khawatir bahwa Bai Xiaon akan berubah menjadi marah, dia siap untuk menawarkan beberapa kata penghiburan. Namun, setelah agak jauh, Bai Xiaon berhenti dan menoleh padanya. Terima kasih banyak atas bantuan kamu hari ini, Tuan Claudao. Setelah beberapa saat ragu, Master Claudao berkata, Junior Bruderby, dengarkan, kita masih bisa mewujudkan ini. Mari kita bicara dengan hal Master. Dia dapat mengeluarkan dekret Dharma, dan memaksa mereka untuk membantu kamu apakah mereka mau atau tidak. Bai Xiaon jelas memperhatikan tatapan cemoohan yang dicuri oleh Master Claudao untuk disembunyikan sepanjang hari. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, ya tidak perlu. Mata Master Claudao melebar. Maksudmu? Ini hanya 1.000 teratas, kan? Aku akan menantang cobaan. Menjentikan lengan bajunya, ia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke guanya yang abadi. Master Claudao berdiri di sana mengawasinya pergi. Setelah beberapa saat, dia tertawa pelan. Jika kamu benar-benar memiliki apa yang diperlukan, lalu mengapa kamu harus meminta bantuan? Aku bertaruh bahwa dalam beberapa hari, kamu akan kembali meminta bantuan dari Hal Master. Setelah kembali ke guanya yang abadi, Bai Xiaon beristirahat sebentar, lalu mengirim pesan ke pelindung Dao-nya, meminta mereka untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi tentang Starry Sky Dao Polarity Superstars. Selama bulan berikutnya, segala macam penyelidikan dilakukan, dan Bai Xiaon bahkan pergi ke Myriad Star Rainbow untuk mengamati orang lain yang berusaha untuk masuk ke daftar superstar. Setengah bulan berlalu. Akhirnya, Bai Xiaon merasa bahwa dia cukup siap. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, ini hanya 1.000 teratas, kan? Apa yang istimewa tentang itu? Ketika aku kembali, aku pasti akan berada di 1.000 teratas. Dengan mata berkilauan, dia mengemas beberapa hal dan kemudian menuju portal teleportasi yang mengarah ke uji coba Myriad Star Rainbow dan Starry Sky Dao Polarity Superstars. Uji coba mengambil hampir 30% Myriad Star Rainbow, dan terlepas dari waktu siang atau malam, pintu masuk itu hampir selalu penuh dengan orang. Orang-orang pergi ke pencobaan sepanjang waktu, dan jika ada yang berhasil menyebabkan bintang mereka sendiri naik pangkat, orang-orang akan segera melihat dan menjadi cemburu. Pintu masuk ke persidangan adalah pintu kuno, hitam kehijauan, setinggi 3.000 meter, diukir dengan simbol magis yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan cahaya aneh dan tekanan luar biasa. Pintu itu diapit oleh 2 patung besar yang dilukiskan, bukan penggarap, melainkan binatang buas besar seperti singa, benar-benar sengit dan buas dalam penampilan. Pintu dibuka hanya dengan retakan, retakan yang dari kejauhan tampak sangat kecil, tetapi sebenarnya lebarnya beberapa puluh meter, menyisakan banyak ruang bagi para pembudidaya untuk datang dan pergi. Bahkan ketika Bai Xiaon tiba, dia melihat seorang pria tampan dengan jubah Taois hijau terbang menuju pintu masuk di atas awan. Begitu pembudidaya lain di sekitarnya melihat pria itu, mereka mulai menangis. Itu Xiao Yidong dari Starry Quarter Rainbow. Kakak Zhao. Advertisements. Kali ini, tetua Zhao pasti akan masuk ke 1.000 teratas. Ya, itu yang aku pikirkan. Tetua Brother Zhao adalah terpilih dari Starry Quarter Rainbow dan anggota Aula Sentinel Laut. Pertama kali dia mengikuti persidangan, dia masuk ke 5.000 teratas. Kali kedua, ia berhasil masuk ke 3.000 teratas. Dan yang ketiga, ia sampai di tempat 1.500. Ini adalah yang keempat kalinya, dan aku merasa dia pasti akan masuk ke 1.000 teratas. Bahkan ketika mereka berteriak, bintang yang mewakili tetua Brother Zhao di bagian hijau pelangi menyala, mendorong lebih banyak orang untuk memperhatikannya. Bahkan ketika semua orang memusatkan perhatian mereka pada Zhao Yidong, Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam dan menuju ke gerbang. Sebenarnya tidak ada yang memperhatikannya sama sekali. Semua orang ingin melihat apakah Zhao Yidong akan berhasil menjadi 1.000 teratas.
Tonggak utama dalam persidangan adalah tempat 10.000, lalu 1.000, 500, dan 100. Selain itu, menerobos ke tingkat peringkat yang lebih tinggi akan memberikan imbalan yang jauh lebih luar biasa. Naik di peringkat di Starry Sky DAO Polarity Superstars adalah cara untuk membuat nama untuk diri sendiri. Berada di 10.000 teratas bisa menjadi titik kebanggaan besar, tetapi hanya dengan menerobos masuk ke 1.000 teratas dapat benar-benar dianggap sebagai terpilih dari aula sejati. Siapapun yang berhasil masuk dalam 500 besar akan dianggap terpilih sebagai perempat. Setelah itu adalah top 100. Siapapun yang mencapai tingkat itu dianggap sebagai bintang sejati dari Starry Sky DAO Polarity Sect. Aku bisa melakukannya juga. Pikir Bai Xiaon, matanya berkedip dengan tekad. Karena apa yang telah dialami di Hall of Devil Slayers, dan karena suasana yang bergairah di sekelilingnya, hati Bai Xiaon mulai berdegup kencang. Dia tiba-tiba merasakan hal yang sama seperti yang dia miliki di masa kondensasi Qi-nya, ketika dia menantang prasasti batu tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Dengan itu, dia melesat maju ke celah di pintu, dan dalam sekejap mata, ada di dalam. Suara gemuruh memenuhi telinganya, dan visinya berenang ketika banyak gambar melintas. Segalanya kabur, hampir seolah-olah seluruh dunia telah terbalik. Sebuah kekuatan mulai menyeretnya, ketika dikombinasikan dengan kekuatan teleportasi yang diberikan padanya di dekat pintu, menjadi tekanan yang luar biasa, seperti tangan besar yang memeganginya dan menariknya ke dimensi lain. Seluruh tubuhnya gemetar, dan wajahnya kehabisan darah. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami teleportasi sekuat ini. Kalau bukan karena basis kultivasinya yang kuat, dia mungkin gemetaran pada titik kehancuran sekarang. Sebenarnya, semua orang yang mengikuti persidangan mengalami hal ini. Yang benar adalah bahwa siapapun yang tidak bisa menangani tekanan akan dikeluarkan. Persidangan dengan api sebenarnya dimulai dengan teleportasi ini. Ketika segalanya menjadi jelas, ledakan panas menghantam wajahnya, dan berdasarkan aroma yang baru saja dia cium, dia bahkan bertanya-tanya apakah rambutnya dibakar. Dia dengan cepat mundur beberapa langkah dan melihat sekeliling untuk menemukan dirinya di dunia yang perbatasannya terdiri dari tebing merah. Di bawah tebing ada lautan lava yang membentang sejauh mata memandang. Api mengamuk dan batu cair melonjak, menyebabkan suara gemuruh yang kuat bergema ke segala arah. Pada saat yang sama, banyak binatang buas terbang keluar dari tebing dan berusaha untuk membuat jalan ke kejauhan. Namun, banyak dari mereka hangus oleh api, dan akhirnya dibakar menjadi abu dan ditelan laut.